Diam-diam ibu mertua menggadaikan sertifikat rumahku. Dasar pencuri. Aku buat dia syok saat aku bongkar kelakuan buruknya di acara keluarga hingga ia menyesal mengemis maaf. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Aku, Kirana, masih ingat betul hari itu. Aroma melati dan mawar berpadu sempurna di udara, memenuhi setiap sudut gedung pernikahan yang disulap bak negeri dongeng. Gaun putihku menjuntai anggun, berpadu serasi dengan jas hitam yang membalut tubuh Dani, suamiku. Wajahnya berseri, matanya memancarkan kebahagiaan yang sama seperti yang kurasakan. Kami, dua jiwa yang baru saja mengikat janji suci, berdiri di ambang babak baru kehidupan, penuh dengan harapan dan impian yang melambung tinggi. Pernikahan kami, bagi banyak orang, adalah kisah cinta yang klasik. Aku, seorang desainer interior muda dengan impian besar, bertemu Dani, seorang arsitek pendiam tapi penuh visi, di sebuah pameran seni. Obrolan kami dimulai dari garis lurus dan bentuk simetris, lalu merambat ke impian tentang rumah masa depan, tawa, dan akhirnya, cinta. Kami sama-sama pekerja keras, bermimpi punya hunian sendiri yang bisa kami rancang bersama. Setiap detailnya mencerminkan perjalanan dan cita-cita kami. Setelah 2 tahun menabung dan bekerja tanpa henti, impian itu akhirnya terwujud. Sebuah rumah minimalis modern di pinggir kota, dengan taman kecil di halaman depan. Bukan rumah megah, tapi bagi kami, itu adalah istana. Aku masih ingat bagaimana kami berdua mengecat dinding ruang tamu, tertawa saat Dani tak sengaja mengoles cat ke pipiku. Setiap sudut rumah itu adalah saksi bisu keringat, tawa, dan rencana masa depan kami. Di sana, kami berjanji untuk membangun keluarga kecil yang bahagia, tumbuh bersama, menua bersama. Rumah itu bukan hanya bangunan fisik, melainkan manifestasi dari seluruh harapan dan cinta kami. Sertifikat kepemilikannya, yang kami bingkai rapi di dinding ruang kerja, bukan sekadar kertas legal, melainkan simbol keamanan, kestabilan, dan masa depan kami yang cerah. Hubungan dengan ibu mertua, Bu Rahmi, awalnya juga sangat baik. Beliau adalah sosok wanita parubaya yang terlihat anggun, dengan senyum ramah yang selalu terukir di bibirnya. Awalnya, beliau sangat menyayangiku, sering memuji masakanku, dan bahkan membantuku menata beberapa sudut rumah baru kami. Kirana ini menantu idaman. Dani beruntung sekali. Sering kudengar beliau berucap pada kerabat lain, membuat hatiku kembang kempis. Aku menganggap beliau seperti ibu kandungku sendiri, yang sudah lama kutinggalkan di kampung halaman. Setiap kali beliau datang berkunjung, rumah terasa lebih hangat, lebih ramai. Aku tidak pernah sedikit pun meragukan ketulusan dan kebaikan hatinya. Dani adalah anak bungsu, dan seingatku, ia selalu sangat hormat dan cenderung penurut pada ibunya. Sedikit terlalu penurut, mungkin, tapi aku selalu menganggap itu adalah bukti cintanya pada orang tua. Ia sering menceritakan bagaimana ibunya berjuang membesarkan dirinya dan kakaknya, Rio, seorang diri setelah ayah mertua pensiun. Aku memahami betul ikatan batin yang kuat itu. Aku bahkan sering menyarankan Dani untuk lebih sering mengunjungi ibunya atau membantunya jika ada kesulitan. Ya, dulu, dunia kami terasa begitu sempurna, begitu indah, tanpa sedikit pun celah keraguan. Kami tidak tahu bahwa di balik keramahan dan kasih sayang yang tampak itu, sebuah rahasia gelap perlahan-lahan mulai terbentuk, siap untuk menelan semua kebahagiaan yang telah kami bangun dengan susah payah. Hari-hari berlalu dalam rutinitas manis kami. Aku dan Dani sibuk merajut mimpi, dengan pekerjaan masing-masing yang menyita waktu. Namun selalu ada waktu untuk menyeruput kopi di teras rumah yang sudah kami sebut, surga kecil, itu. Hubungan dengan ibu mertua, Bu Rahmi, pun tetap hangat. Beliau sering datang berkunjung, membawa masakan kesukaan Dani, atau sekadar bercerita tentang aktivitasnya di pengajian. Sesekali ia akan memuji desain interior terbaru yang kubuat di ruang keluarga, atau memberikan saran kecil tentang menanam bunga di taman. Tak pernah sekalipun terbersit keraguan di benakku tentang ketulusan dan kebaikan hatinya.
Beliau adalah sosok ibu pengganti yang sempurna di mata Kirana. Sampai suatu sore yang mendung, saat gerimis mulai jatuh membasahi genting, ketukan pelan terdengar di pintu depan. Kubuka, dan kulihat ibu mertua berdiri di sana. Senyumnya seperti biasa, lembut dan menenangkan. Namun, kali ini ada sesuatu yang terasa berbeda. Guratan cemas samar-samar terlihat di sudut matanya, dan ia meremas ujung tas kainnya dengan sedikit gelisah. Kuundang beliau masuk, dan ia memilih duduk di sofa ruang tamu. Pandangannya tak henti menatap bingkai sertifikat rumah kami yang terpajang di dinding. Sebuah bingkai kayu jati ukiran tangan Dani, yang kami pajang sebagai simbol pondasi kokoh masa depan kami. Ada apa, Bu? Tumben sore-sore begini dan cuaca juga kurang bersahabat. Tanyaku lembut, menyodorkan secangkir teh jahe hangat untuk menghangatkan tubuhnya. Ibu mertua menyesap tehnya perlahan. Tatapannya masih terpaku pada bingkai sertifikat. Nak Kirana, ibu ada perlu penting sekali, katanya. Suaranya sedikit lebih rendah dari biasanya, seolah berusaha menjaga rahasia. Begini, ibu butuh pinjam sertifikat rumah kalian sebentar. Ada urusan administrasi di bank, terkait tanah warisan nenekmu Dani yang mau diurus. Prosesnya agak rumit. Mendengar kata sertifikat rumah, jantungku langsung berdesir. Keningku berkerut, sedikit kaget. Sertifikat rumah kami? Untuk urusan administrasi warisan? Apa hubungannya? Setahuku, urusan warisan biasanya hanya memerlukan dokumen keluarga seperti kartu keluarga, KTP, atau akta kematian. Aku ingin sekali bertanya. Namun ibu mertua seolah membaca keraguanku dan segera melanjutkan dengan nada yang meyakinkan, bahkan sedikit mendesak. Tidak lama, kok, Nak. Paling hanya beberapa hari saja, untuk verifikasi data saja. Jaminnya, memberikan senyum terbaiknya yang terasa sedikit dipaksakan. Ia mencoba terlihat santai, namun aku bisa merasakan kegelisahan yang menguar darinya. Pihak bank meminta untuk melihat kepemilikan aset yang lain sebagai data pendukung agar proses administrasi tanah warisan itu bisa lebih cepat selesai dan tidak berbelit-belit. Kan kalian juga tidak sedang butuh apa-apa, ya? Ibu janji, tidak akan dipakai untuk hal aneh-aneh. Ini murni untuk membantu mempercepat proses administrasi tanah warisan agar segera cair dan ibu bisa membagikannya pada anak-anak. Dani, yang baru saja keluar dari kamar mandi dengan handuk di pundaknya, mendengar percakapan itu. Ia ikut bergabung, duduk di sampingku. Wajahnya juga sempat menunjukkan keraguan yang sama denganku. Ia menatap ibunya, lalu beralih padaku, seolah meminta keputusanku. Aku tahu Dani sangat menghormati ibunya, terkadang cenderung terlalu patuh. Keberatan sedikit saja bisa membuatnya merasa bersalah. Aku melihat kembali ke ibu mertua, yang kini menatapku penuh harap. Matanya memancarkan semacam keputusasaan yang tertutupi. Senyumnya begitu tulus, begitu meyakinkan, membuatku merasa tidak enak jika menolak permintaannya. Apalagi, ini adalah ibu mertua yang selama ini kami anggap sebagai bagian tak terpisahkan dari keluarga. Mana mungkin beliau berniat buruk atau menyalahgunakan kepercayaan kami? Baiklah, Bu, ujarku akhirnya, menghela napas pelan. Aku menoleh pada Dani, yang mengangguk samar, seolah menyerahkan keputusan padaku. Tapi, tolong dijaga baik-baik ya, Bu. Itu satu-satunya aset berharga kami. Hasil kerja keras kami berdua. Senyum ibu mertua seketika merekah lebar, lega yang kentara. Tentu saja, Nak, kamu jangan khawatir. Ibu pasti jaga baik-baik. Terima kasih banyak ya, Nak Kirana, Nak Dani. Kalian memang anak-anak ibu yang paling baik, paling pengertian. Ia bahkan bangkit, memelukku dan Dani bergantian, mengucap terima kasih berkali-kali. Dengan sedikit tergesa-gesa, aku mengambil sertifikat yang tersimpan rapi di dalam laci khusus dokumen. Aku juga mengambil selembar kertas kosong, lalu kutuliskan surat pernyataan pinjam pakai sederhana, mencantumkan nama lengkapku dan Dani, serta tanda tangan kami berdua. Dani juga ikut membubuhkan tanda tangannya. Ibu mertua menerima berkas itu dengan wajah berseri, seolah baru saja memenangkan lotre. Ia pamit pergi dengan langkah ringan, meninggalkan jejak aroma parfumnya yang khas di ruangan. Seolah beban berat baru saja terangkat dari pundaknya. Aku dan Dani saling pandang.
Ada sedikit ganjalan yang samar-samar terasa di hatiku, entah kenapa. Tapi aku berusaha mengusirnya. Mungkin memang benar, hanya untuk administrasi warisan. Bisikku pada diri sendiri, mencoba meyakinkan hati yang sedikit resah. Dani mengangguk, juga terlihat sedikit kurang yakin. Namun ia memilih tidak berkomentar lebih jauh. Kami berdua sepakat untuk tidak berpikir negatif. Saat itu, kami sama sekali tidak menyadari bahwa keputusan kecil di sore yang gerimis itu adalah awal mula dari badai besar yang akan menghantam biduk rumah tangga kami, mengubah segalanya dan membuka tabir gelap yang tak pernah kami duga. Sertifikat yang baru saja berpindah tangan itu, bukan hanya sekadar kertas legal, melainkan janji palsu yang akan menghancurkan fondasi kepercayaan kami hingga ke akarnya. Minggu-minggu berikutnya setelah ibu mertua meminjam sertifikat rumah terasa berjalan dalam kecepatan yang aneh. Terkadang melambat, penuh kekosongan yang tak bisa kupahami, di lain waktu terasa begitu cepat, seolah ingin segera berlalu. Aku dan Dani kembali tenggelam dalam kesibukan masing-masing. Pikiran tentang sertifikat rumah yang kini ada di tangan ibu mertua sesekali muncul, bagai riak kecil di permukaan air yang tenang, namun selalu kusingkirkan. Dani juga tampak tak ingin terlalu memikirkannya. Kami berdua berusaha meyakinkan diri bahwa beliau adalah orang yang bisa dipercaya, dan janjinya pasti akan ditepati. Namun, perlahan tapi pasti, gelombang-gelombang kecil kecemasan mulai terasa. Mereka datang satu persatu, tak terlalu besar untuk memicu badai, namun cukup untuk mengusik ketenangan dan kehangatan yang selama ini kami rasakan. Gelombang pertama datang dari hal yang paling fundamental, finansial. Awalnya hanya sedikit, tagihan bulanan kami, terutama listrik dan air, tiba-tiba membengkak signifikan. Angkanya memang tidak drastis hingga membuat kami jatuh miskin, tapi cukup untuk membuatku mengernyitkan dahi dan mulai menghitung-hitung ulang. Biasanya, dengan gaya hidup kami yang teratur dan konsisten, pengeluaran utilitas selalu stabil. Aku berkeliling rumah, mengecek setiap keran, memeriksa penggunaan alat elektronik, bahkan memanggil teknisi untuk memeriksa meteran. Hasilnya nihil. Tidak ada kebocoran, tidak ada alat yang rusak, tidak ada anomali yang mencolok. Perasaanmu saja, Kirana. Mungkin karena kita lebih sering menyalakan AC belakangan ini, atau penggunaan air memang sedikit naik karena cuaca panas, ujar Dani saat ku bertanya padanya, mencoba menenangkanku. Ia terdengar sedikit lelah, dan aku berusaha percaya. Mungkin memang intuisiku yang berlebihan. Aku mencoba melupakan kecemasan kecil itu, meskipun angka di lembar tagihan terus menari-nari di pikiranku. Kemudian, gelombang kedua yang lebih terasa muncul. Dani mulai sering terlihat murung. Bukan murung yang disebabkan oleh masalah pekerjaan yang rumit atau perselisihan kecil di kantor, melainkan murung yang disertai raut wajah cemas dan tertekan. Ia sering melamun, pandangannya kosong, dan sesekali menghela napas panjang yang terdengar sangat berat. Intensitas obrolannya denganku berkurang drastis. Jika aku bertanya, "Ada apa, sayang? Kamu kenapa?" Ia selalu mengelak. "Gak ada apa-apa. Kok, cuma lagi banyak pikiran kerjaan. Proyek lagi numpuk," jawabnya singkat, seringkali disusul dengan usaha mengalihkan perhatian, seperti tiba-tiba bertanya tentang desain baruku atau mengajak menonton film. Aku merasa ada dinding transparan yang tiba-tiba berdiri di antara kami, perlahan tapi pasti memisahkan. Dani, yang selalu menjadi buku terbuka bagiku, kini seolah menyimpan sebuah rahasia yang berat. Perasaan khawatir mulai menyelimuti, samar namun pasti, merayapi setiap sendi hubunganku dengannya. Aku mencoba mendekatinya dengan berbagai cara. Memasak makanan kesukaannya, mengajaknya jalan-jalan santai di sore hari, menemaninya menonton pertandingan sepak bola, bahkan sekadar memijit pundaknya saat ia tampak sangat lelah setelah bekerja. Namun, ekspresi cemas itu selalu kembali ke wajahnya begitu ia merasa tak kuperhatikan, seolah ada beban berat yang dipikulnya sendirian. Suatu malam, aku terbangun dari tidurku yang dangkal karena mendengar suara langkah. Kulihat Dani beranjak dari tempat tidur, menuju ruang tamu. Aku mengikutinya diam-diam dan melihatnya duduk di sofa gelap. Punggungnya sedikit membungkuk. Cahaya redup dari layar ponselnya menerangi wajahnya yang terlihat sangat tegang. Samar-samar kudengar ia berbisik. "Bagaimana ini, Bu? Aku pusing sekali, tidak tahu harus bagaimana lagi." "Ibu." Jantungku berdebar semakin kencang. Apakah ini ada hubungannya dengan ibu mertua? Apakah ini ada hubungannya dengan sertifikat yang dipinjam itu?
Rasa penasaran dan cemas bergejolak di dadaku. Aku ingin sekali menghampirinya, menanyakan langsung apa yang terjadi, apa yang membuatnya begitu tertekan. Namun, ada dorongan kuat yang menahanku. Mungkin ia butuh ruang. Atau mungkin, ia akan memberitahuku jika sudah siap. Kutarik selimutku lebih erat, mencoba memejamkan mata, namun tidurku tak lagi tenang. Bayangan wajah cemas Dani dan bisikan, "Bagaimana ini, Bu?" terus terngiang. Gelombang ketiga datang dari ibu mertua sendiri, yang kini menunjukkan perubahan sikap yang cukup mencolok. Setelah meminjam sertifikat itu, frekuensi kunjungannya mendadak berkurang drastis. Bahkan, ketika kami yang berinisiatif mengunjungi rumahnya, beliau tampak sedikit terburu-buru, seolah enggan berlama-lama atau terlibat dalam percakapan mendalam. Senyumnya masih ada, tapi tak lagi sehangat dulu, ada kesan terpaksa dan kaku. Ia juga jadi lebih sering menyinggung soal utang budi keluarga, atau pengorbanan orang tua yang tak terbalas, atau beban hidup yang berat dalam obrolan kami, yang bagiku terasa sedikit aneh dan tidak relevan dengan konteks percakapan. Aku juga sempat beberapa kali secara tidak sengaja mendengar sayup-sayup obrolan teleponnya yang terdengar tegang, dengan nada suara yang rendah dan penuh tekanan, menyebutkan angka-angka besar dan nama Rio, adik ipar Dani, yang memang terkenal memiliki gaya hidup boros dan sering terlilit masalah keuangan. Aku tidak terlalu memikirkannya saat itu, hanya menganggap itu adalah urusan pribadi mereka yang rumit. Namun, kumpulan gelombang-gelombang kecil ini, meskipun terpisah-pisah dan tampak tidak saling berhubungan pada awalnya, kini mulai membentuk pola yang mencurigakan. Ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang besar dan gelap yang disembunyikan. Firasat buruk mulai berkelebat semakin sering. Aku sering terbangun di tengah malam dengan perasaan gelisah yang mencekik, memikirkan apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai manis keluarga ini. Rumah kami, yang dulu terasa begitu aman, hangat, dan menjadi benteng impian kami, kini terasa seperti berdiri di atas pasir hisap yang kapan saja bisa runtuh. Aku tahu, ada sesuatu yang disembunyikan dariku dan Dani, dan firasatku mengatakan itu ada hubungannya dengan sertifikat rumah kami. Tapi, aku belum memiliki bukti yang kuat, hanya sebatas kecurigaan yang menumpuk, yang perlahan tapi pasti, akan segera berubah menjadi kenyataan pahit yang mengguncang seluruh fondasi hidup kami hingga ke dasarnya. Kecemasanku kini terasa seperti monster yang terus membesar di dalam dada. Gelombang-gelombang kecil yang sebelumnya hanya mengusik, kini terasa seperti arus bawah yang kuat dan menyeramkan, menarikku ke pusaran ketidakpastian. Setiap kali melewati ruang kerja dan melihat dinding kosong tempat bingkai sertifikat rumah kami dulu tergantung, hatiku terasa nyeri. Dulu, keberadaan bingkai itu, dengan ukiran tangan Dani yang sederhana namun penuh makna, memberikan rasa aman yang tak tergantikan. Kini, kekosongan itu terasa seperti lubang hitam, mengisap habis setiap tetes ketenangan kami. Aku tahu aku tidak bisa lagi menunda. Firasatku berteriak-teriak, menuntut kejelasan. Aku memutuskan untuk tidak bertanya langsung pada Dani, yang tampak semakin tertekan dan menjauh, atau pada ibu mertua, yang kemungkinan besar akan mengelak atau mengarang alasan lain. Aku butuh bukti nyata, sesuatu yang tidak bisa disangkal atau diputarbalikan. Ada satu-satunya cara untuk mengetahuinya, menghubungi bank. Dengan tangan gemetar, aku membuka laptop. Meskipun deg-degan, aku memberanikan diri menelepon salah satu bank besar yang kerap mengiklankan program KPR menarik, bank yang cukup terkemuka di Indonesia. Aku sengaja berpura-pura sangat tertarik untuk mengajukan KPR renovasi, berharap bisa mendapatkan informasi terkait status kepemilikan aset properti kami. Pihak bank menyambutku dengan ramah. Suara customer service yang ceria di ujung telepon menawarkan untuk datang langsung ke kantor mereka untuk konsultasi lebih lanjut dan menjelaskan berbagai skema pinjaman. Aku mengiyakan, mengatur janji temu untuk keesokan harinya, persis setelah jam makan siang. Ini adalah langkah pertama yang berani, dan setiap detiknya terasa seperti meniti benang tipis di atas jurang. Keesokan harinya, dengan jantung berdebar-debar seolah ingin melompat keluar dari rongganya, aku datang ke bank yang megah itu. Aroma AC yang dingin dan bau kertas baru memenuhi lobi. Aku disambut oleh seorang marketing bank yang ramah dan profesional bernama Ibu Santi. Wajahnya tersenyum simpul, siap melayani. Aku menjelaskan niatku untuk mengambil KPR renovasi, memberikan semua data pribadi dan suami, nama lengkap, nomor KTP, alamat rumah, bahkan menyebutkan lokasi persis properti kami. Ibu Santi mengangguk-angguk ramah sambil jarinya lincah mengetik di keyboard komputernya.
Aku menahan napas, berusaha keras untuk tetap tenang meskipun telapak tanganku sudah basah oleh keringat dingin, dan kakiku terasa seperti jeli. Beberapa menit berlalu, yang terasa seperti berjam-jam. Suara ketikan Ibu Santi melambat, lalu berhenti total. Ia mengangkat pandangannya dari layar komputernya, menatapku. Senyum ramahnya memudar, digantikan oleh raut wajah serius, bahkan sedikit prihatin dan bingung. Tatapannya mencari-cari sesuatu di balik mataku, seolah ingin memastikan aku siap menerima kabar buruk. "Maaf, Bu Kirana," katanya dengan nada yang pelan, nyaris berbisik, seolah ingin menyampaikan berita duka. "Setelah kami cek di sistem kami, sepertinya ada sedikit kendala dengan pengajuan KPR Anda untuk properti ini." Dadaku mencelos, serasa dijatuhkan dari ketinggian. "Kendala apa, Bu Santi?" tanyaku. Suaraku terdengar serak, hampir tak terdengar. Aku sudah menduga, firasat burukku sudah lama berteriak-teriak. Tapi mendengar itu diucapkan secara langsung tetap saja terasa seperti dihantam palu godam tepat di ulu hati. Ibu Santi menarik napas dalam, tanpa enggan menyampaikan kabar selanjutnya. "Begini, Bu. Menurut data yang terdaftar di Badan Pertanahan Nasional dan terintegrasi dengan sistem perbankan kami, sertifikat rumah atas nama Anda dan Bapak Dani sudah diagunkan." Dunia rasanya runtuh seketika. Aku merasakan darahku mengalir deras dari wajahku, meninggalkan sensasi dingin. Tubuhku lemas, seolah semua tulangku mendadak meleleh dan tak sanggup lagi menopang berat badan. Kata, "diagunkan," menggema di telingaku, berputar-putar seperti gema yang tak berkesudahan di ruang hampa. Ini bukan lagi sekadar kendala, ini adalah pukulan telak yang mematikan. Ini bukan lagi sekadar firasat atau kecurigaan yang samar. Ini adalah kenyataan pahit yang tak terbantahkan, terucap langsung dari mulut seorang profesional bank. Mataku mulai berkaca-kaca, tenggorokanku tercekat, nafas terasa sesak. "Diagunkan? Maksudnya digadaikan?" tanyaku, berusaha memastikan, meskipun hatiku sudah hancur lebur dan tahu persis jawabannya. Ibu Santi mengangguk pelan, ekspresinya kini penuh simpati. Ia menyerahkan selembar kertas berisi ringkasan data properti yang menunjukkan status pengagunan. "Betul, Bu. Sertifikat properti ini telah dijadikan jaminan untuk pinjaman di salah satu lembaga keuangan lain. Karena statusnya sudah diagunkan, properti ini terikat dan kami tidak bisa memproses pengajuan KPR renovasi Anda." Aku merasa seperti ditampar berkali-kali, dihantam ombak besar yang tak terduga. Digadaikan. Oleh siapa lagi kalau bukan ibu mertua? Hanya dia yang memegang sertifikat itu. Hanya dia yang kami berikan kepercayaan penuh. Rasa marah, kecewa yang mendalam, dan pengkhianatan meluap-luap dalam diriku, bercampur aduk menjadi satu kesatuan yang mengerikan. Bagaimana mungkin? Beraninya ibu mertua melakukan ini? Ini bukan sekadar pinjam uang dan lupa mengembalikan. Ini adalah pencurian terang-terangan. Ia telah menggadaikan masa depan kami, rumah impian kami, hasil kerja keras kami berdua selama bertahun-tahun, tanpa sepengetahuan dan persetujuan sama sekali dari kami, pemilik sahnya. Dengan sisa tenaga yang ada, aku mengucapkan terima kasih pada Ibu Santi dengan suara bergetar, nyaris tidak terdengar. Aku buru-buru berdiri dan bergegas keluar dari bank, seolah ingin melarikan diri dari kenyataan yang baru saja menghantamku. Langkahku terasa berat, seperti membawa beban 1000 ton. Kepala dan hatiku dipenuhi oleh amarah yang membakar. Sepanjang perjalanan pulang, di dalam mobil yang terasa dingin dan pengap, aku terus bergumam. "Dasar pencuri! Dasar pencuri! Penipu!" Air mataku mulai mengalir deras, membasahi pipi, bercampur dengan rasa asin dari air mata kemarahan. Aku harus pulang, aku harus menghadapi Dani, dan aku harus tahu kebenaran di balik tindakan keji ini. Fondasi kepercayaan yang selama ini kubangun pada ibu mertua, yang kurawat dengan penuh cinta, kini hancur lebur menjadi serpihan tak berharga. Sebuah babak baru yang penuh amarah, konfrontasi, dan pencarian kebenaran yang pahit baru saja dimulai dalam hidupku. Aku tiba di rumah dengan perasaan yang campur aduk, bagai badai yang mengamuk di dalam diriku. Amarahku membara, meluap-luap tak terkendali, tapi di sisi lain, ada rasa takut yang mencengkeram erat. Takut akan reaksi Dani, takut akan kebenaran yang mungkin jauh lebih mengerikan, dan yang paling menakutkan, takut akan kehancuran yang mungkin akan menimpa fondasi keluarga kami yang baru saja kubangun. Aku melangkah masuk, menemukan Dani duduk di ruang tamu,
masih dengan raut wajah murung yang kukenal, sibuk menatap kosong layar ponselnya. Ia mendongak saat aku masuk, dan ekspresinya seketika berubah menjadi kekhawatiran yang kentara melihat wajahku yang pucat pasi, mata yang sembab, dan bahuku yang bergetar. "Kirana? Astaga, kamu kenapa? Ada apa?" tanyanya. Suaranya syarat kecemasan. Ia segera berdiri, melangkah cepat menghampiriku. Tangannya terulur ingin memegang bahuku, ingin memberikan kehangatan dan menenangkan, tapi aku mundur selangkah, menolak sentuhannya. Aku tidak ingin dihibur. Aku ingin kejelasan. Aku baru dari bank, dan suaraku serak dan bergetar, menahan tangis yang kembali ingin pecah. Aku memaksakan diri menatap lurus ke dalam matanya, mencari petunjuk, mencari pengakuan. Sertifikat rumah kita sudah diagunkan. Wajah Dani seketika memucat pasi, seolah seluruh darah di tubuhnya mengalir ke bawah. Ponsel yang tadi digenggamnya erat, jatuh ke sofa tanpa suara. Ia terdiam, membeku di tempatnya. Matanya melebar, menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Namun di balik itu, aku bisa melihat kilasan ketakutan dan rasa bersalah yang teramat sangat. Sebuah kilasan yang menegaskan bahwa ia tahu. Ia pasti tahu sesuatu, atau bahkan lebih dari sekadar tahu. Diagunkan? Maksudmu apa, Kirana? Tanyanya terbata-bata, mencoba berpura-pura tidak mengerti, mencoba mencari celah untuk menghindar. Nada suaranya bergetar, tangannya mengepal di samping tubuhnya. Amarahku melonjak tinggi, tak terbendung lagi. Jangan pura-pura tidak tahu, Dani. Aku sudah tahu semuanya. Ibu Santi dari bank tadi yang memberitahuku sendiri. Sertifikat rumah kita sudah digadaikan. Oleh siapa lagi kalau bukan ibumu? Kau tahu ini, kan? Kau pasti tahu. Kenapa kau diam saja? Kenapa kau tidak memberitahuku? Dani menunduk, tak sanggup lagi menatap mataku yang dipenuhi kemarahan, kekecewaan, dan pengkhianatan yang mendalam. Bahunya merosot, seolah semua beban dunia kini nyata di hadapannya. Maafkan aku, Kirana, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Bisiknya, suaranya sangat pelan, nyaris tak terdengar, penuh penyesalan. Ia tampak seperti anak kecil yang tertangkap basah melakukan kesalahan besar. Tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak bisa menahan nada suara tinggiku. Amarahku mendidih. Dani, ini rumah kita. Rumah impian kita. Ini adalah hasil keringat dan kerja keras kita berdua selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa kau diam saja saat ibumu menggadaikannya tanpa persetujuan kita? Katakan padaku, Dani, untuk apa uang hasil gadaian itu? Untuk apa? Dani akhirnya mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca, air mata mulai menggenang. Untuk Rio, Kirana. Nama itu, Rio, adik iparku. Seketika, semua potongan teka-teki yang selama ini berhamburan di pikiranku mendadak bersatu, membentuk gambaran yang utuh dan mengerikan. Percakapan ibu mertua di telepon yang samar-samar kudengar, kekhawatiran Dani yang terus-menerus, dan gelombang-gelombang kecil di tagihan kami yang tidak masuk akal. Adik iparku, Rio, memang terkenal dengan masalah keuangannya yang kronis. Ia punya kecanduan judi online yang sudah parah, seringkali merengek dan memeras ibu mertua untuk dibantu melunasi utang-utangnya. Selama ini, ibu mertua selalu jadi tamengnya, selalu melindungi dan membantunya dengan segala cara, bahkan jika itu berarti mengorbankan diri sendiri. Tapi kali ini, mereka sudah keterlaluan. Mereka sudah melampaui batas yang bisa diterima. Rio? Lagi-lagi Rio? Aku tidak bisa menahan suara teriakanku. Dia sudah menghabiskan uangmu berkali-kali, Dani. Dan sekarang, ibumu sampai tega menggadaikan rumah kita demi dia. Ini sudah sangat keterlaluan. Ini sudah di luar batas akal sehat. Dani mengangguk lesu, air mata mulai mengalir deras di pipinya. Ibu bilang, Rio dalam bahaya besar, Kirana. Ada rentenir yang mengancamnya dengan kekerasan. Ibu sangat panik. Ia tidak punya uang lagi. Ia memohon padaku untuk diam dulu, agar ibu bisa mencari jalan keluar lain. Ibu bilang, ia akan segera menebusnya kembali setelah warisan nenek cair, atau ia dapat pinjaman dari kerabat lain. Menebusnya? Dengan apa? Dani? Dengan apa? Aku tertawa pahit. Tangisku kembali pecah.
bercampur dengan rasa frustasi yang luar biasa dan kemarahan yang mendalam. Sudah berapa kali Rio berjanji akan berubah? Sudah berapa kali ia membuat ibu mertua dan kau sendiri dalam masalah besar? Dan kau percaya begitu saja janji ibumu? Bagaimana dengan kita, Dani? Bagaimana dengan masa depan kita? Bagaimana dengan semua impian yang sudah kita bangun di rumah ini? Aku merasa hancur berkeping-keping. Bukan hanya karena perbuatan ibu mertua yang keji, tapi juga karena ketidakberdayaan Dani yang nyata. Ia terlalu takut menghadapi ibunya sendiri, terlalu terperangkap dalam ikatan, bakti, yang salah arah dan kini menjadi bumerang. Ia lebih memilih diam, menutupi kebenaran, dan membiarkan aku yang menanggung beban informasi yang menyakitkan ini sendirian. Kecewa melingkupiku. Aku ingin Dani berdiri di sisiku, melindungiku, melindungi rumah kami. Tapi ia hanya bisa menangis dan meminta maaf. Seolah itu cukup untuk memperbaiki segalanya. Kita harus bicara dengan ibumu, Dani. Sekarang juga. Kataku dengan suara tegas, meskipun hatiku sakit dan berdarah. Aku menatapnya dengan tatapan menuntut, tidak ada lagi kompromi. Kita tidak bisa membiarkan ini. Aku tidak akan membiarkan kerja keras kita selama ini sia-sia karena keegoisan Rio dan tindakan ibumu yang gegabah. Dani tampak ragu, tubuhnya bergetar. Ia menggigit bibir bawahnya, terlihat sangat bimbang. Tapi, Kirana, ibu pasti marah besar jika kita menanyakannya terang-terangan seperti itu. Ia bisa syok. Aku tidak peduli dia marah atau tidak. Yang jelas, aku sudah sangat marah sekarang. Aku sudah hancur sekarang. Bentakku, suaraku meninggi, memantul di dinding ruangan. Kau pilih mana, Dani? Rumah kita, masa depan kita yang sudah kita perjuangkan bersama, atau terus-menerus menutupi kesalahan adikmu dan melindungi ibumu dari konsekuensi perbuatannya? Dani terdiam, wajahnya semakin pucat pasi. Ia memejamkan mata erat-erat, seolah berusaha menahan gejolak yang sangat besar dalam dirinya. Gejolak antara kesetiaan pada ibu dan tanggung jawab pada istri serta masa depannya. Aku tahu ini adalah pilihan yang sangat sulit baginya. Sebuah pertarungan batin yang mengerikan. Tapi aku tidak bisa lagi berkompromi. Rumah ini, masa depan kami, adalah taruhannya. Ini adalah momen krusial yang akan menentukan arah hubungan kami, dan bagaimana kami akan menghadapi pertempuran berat yang kini sudah di depan mata, sebuah pertempuran yang tak terhindarkan. Malam itu terasa seperti durasi film yang tak berujung. Aku dan Dani duduk terdiam di sofa, diselimuti oleh suasana tegang yang mencekik. Amarahku masih membara, memanaskan setiap inci sarafku, sementara Dani tampak remuk redam, wajahnya lesu, diliputi oleh rasa bersalah dan ketakutan yang tak terhingga. Aku membiarkan keheningan mengambil alih untuk beberapa saat, memberi kesempatan Dani mencerna semua ini, berharap ia menemukan kekuatan di dalam dirinya. Namun, aku tahu kami tidak bisa menunggu lebih lama. Masalah ini sudah terlalu jauh, dan ibu mertua harus menghadapi konsekuensinya, sesakit apapun itu. Dani, kita harus ke rumah ibumu sekarang, kataku, memecah keheningan yang menyesakkan. Nada suaraku datar, tapi penuh tekad membaja. Aku tidak peduli dengan rasa canggung atau keraguannya. Dani mendongak, matanya memancarkan kepanikan yang kentara. Sekarang, Kirana? Tapi ini sudah hampir tengah malam. Ibu pasti sudah tidur. Suaranya terdengar seperti bisikan, penuh keraguan dan enggan. Aku tidak peduli. Ini jauh lebih penting dari tidur ibu. Kita harus menyelesaikan ini malam ini juga. Desaku, berdiri dan mengambil kunci mobil yang tergeletak di meja. Aku tidak memberinya pilihan. Ini adalah perjuangan kami, dan aku butuh dia di sisiku. Meskipun ia masih tampak sangat ragu dan ketakutan untuk menghadapi ibunya. Dengan langkah gontai, seolah tiap langkahnya menyeret beban berat, Dani mengikutiku. Sepanjang perjalanan menuju rumah ibu mertua, tidak ada sepatah kata pun terucap di antara kami. Hanya suara deru mesin mobil yang membelah keheningan malam dan detak jantungku yang berpacu kencang, memukul-mukul rusukku. Dalam benakku, aku sudah menyusun setiap skenario konfrontasi, mengulang kembali kalimat-kalimat yang akan kuucapkan. Aku tidak akan membiarkan beliau mengelak, berdalih, atau bersembunyi di balik senyum manisnya. Aku sudah siap dengan semua fakta yang kudapat dari Bang. Setibanya di rumah ibu mertua,
Cahaya dari ruang tamu masih menyala terang, menunjukkan bahwa beliau belum tidur. Kami mengetuk pintu. Tak lama kemudian, ibu mertua membukanya. Senyumnya langsung mengembang lebar melihat kami berdua. "Loh, Dani, Kirana? Ada apa malam-malam begini?" "Tumben sekali berkunjung," sapanya dengan nada ceria yang pura-pura, seolah tidak ada masalah besar yang terjadi di dunia ini, apalagi yang melibatkan dirinya. Perilakunya yang biasa dan penuh kepura-puraan ini justru membuat amarahku semakin mendidih. Mendidih hingga ubun-ubun. Dani tidak menjawab sapaan ibunya. Ia hanya berdiri di sampingku, menunduk, matanya menatap lantai, mati-matian menghindari tatapan ibunya. Ia tampak seperti patung, kaku dan tertekan. Aku tahu, giliranku yang bicara, giliranku untuk menjadi ujung tombak. "Bu, kami datang ke sini ada hal penting yang ingin kami bicarakan," kataku. Suaraku berusaha tetap tenang, meskipun ada getaran kemarahan yang sulit kututupi. Aku berusaha keras agar nada suaraku tidak pecah. "Ini tentang sertifikat rumah kami." Seketika, senyum di wajah ibu mertua sedikit memudar, seperti lukisan yang terkena air. Raut wajahnya berubah samar, ada kerutan di dahinya, dan matanya mulai menunjukkan kegelisahan yang jelas. "Sertifikat? Oh, itu, ibu sedang mengurusnya?" "Nak, kan ibu sudah bilang, ini untuk urusan warisan," ucapnya, mencoba menguasai diri dan kembali pada dalih lamanya. Ia berusaha keras terdengar santai, tapi matanya mulai bergerak gelisah ke segala arah, menghindari tatapan mataku yang menuntut kebenaran. "Ibu tahu apa yang sebenarnya ibu lakukan dengan sertifikat itu?" tanyaku. Nada suaraku mulai meninggi, tak lagi bisa disembunyikan. Aku melangkah maju selangkah, memperpendek jarak di antara kami. "Aku baru saja dari bank, Bu. Dan mereka bilang, sertifikat rumah kami sudah diagunkan." "Itu digadaikan, Bu?" Seketika, ekspresi ibu mertua berubah drastis. Wajahnya yang semula ramah dan mencoba tegar mendadak pucat pasi, seperti kehabisan darah. Tubuhnya sedikit terhuyung, seolah baru saja dipukul keras di perut. Ia menatapku dengan mata melebar, penuh keterkejutan dan ketakutan, lalu beralih ke Dani, seolah meminta pertolongan atau pembenaran dari anaknya. Tapi Dani tetap diam, menunduk dalam-dalam, mengkhianati ibunya tanpa suara. Apa? Diagunkan? Kirana, kamu pasti salah dengar." "Tidak mungkin," ucapnya terbata-bata, mencoba mengelak mati-matian. Suaranya gemetar, tidak setegas tadi, seperti daun kering yang ditiup angin. "Ibu tidak pernah menggadaikannya. Ibu hanya menyerahkannya untuk proses verifikasi data warisan saja." "Cukup, Bu. Jangan bohong lagi." Dani akhirnya mengangkat wajahnya, suaranya lemah tapi tegas, penuh penyesalan. Ini adalah pertama kalinya ia berani membantah ibunya di depan umum, di hadapanku. "Kirana sudah tahu semuanya." "Aku juga tahu, Bu. Uang itu untuk Rio, kan? Untuk melunasi utang judinya." Pengakuan Dani, suara lemahnya namun penuh kejujuran, membuat ibu mertua terperangah. Matanya membulat sempurna. Ia menatap Dani dengan tatapan terkejut dan pengkhianatan. Sekhawatir rahasia yang ia jaga mati-matian sudah terbongkar oleh anak kandungnya sendiri. Ia tidak menyangka Dani akan membongkar semuanya di hadapanku, di malam itu. Pertahanannya runtuh seketika, seperti tembok yang rapuh. Air mata mulai mengalir deras di pipinya. Tangannya gemetar, dan ia terisak. "Maafkan ibu, Nak. Maafkan ibu. Ibu. Ibu terpaksa." Bisiknya, suaranya parau oleh isak tangis yang tertahan. Rio diancam rentenir. "Nak, nyawanya terancam. Ibu tidak punya pilihan lain. Ibu tahu ini salah, tapi ibu janji, ibu akan tebus kembali. Ibu hanya butuh waktu. Ibu Janur ini semua akan cair." Aku mendengarkan pengakuannya dengan hati yang tercabik-cabik. Terpaksa? Ia tega menggadaikan rumah kami, menghancurkan masa depan kami yang baru saja dimulai, dan kini berdalih terpaksa? Terpaksa? Ulangku, suaraku dingin, menusuk. Jadi, keselamatan Rio, yang terus-menerus membuat masalah,
Lebih penting dari masa depan anak kandung ibu sendiri. Dani, lebih penting dari rumah kami? Ibu tahu betapa sulitnya kami membangun rumah itu. Bu, setiap tetes keringat, setiap sen uang yang kami sisihkan, ibu tahu betapa sakitnya perasaan kami sekarang, betapa kecewanya kami pada ibu. Ibu mertua hanya bisa menangis sesenggukan, menundukkan kepala dalam-dalam. Ia terlihat hancur, namun bukan karena penyesalan yang tulus atas perbuatannya, melainkan karena rahasia busuknya sudah terbongkar, dan ia tak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Malam itu, di ruang tamu yang temaram, di bawah cahaya lampu yang redup, tabir kebohongan dan dalih ibu mertua akhirnya terbuka lebar. Aku menyaksikan sendiri betapa rapuhnya pertahanannya ketika kebenaran menghantamnya. Ini hanyalah awal dari pertempuran yang lebih besar, dan aku tahu, aku harus lebih kuat lagi. Aku harus berjuang untuk rumah ini, untuk masa depanku dan Dani. Setelah pengakuan yang pahit dari ibu mertua dan bisikan penyesalan Dani, suasana di rumah ibu mertua menjadi sangat mencekam, seperti udara yang beku di puncak gunung. Isakan ibu mertua pecah menjadi tangisan keras yang parau, menggema di ruang tamu yang sempit itu. Sementara itu, aku berdiri tegar, mencoba menahan emosi yang bergejolak hebat di dalam dada, menahan diri agar tidak ikut pecah dalam tangis amarah. Dani, di sampingku, tampak seperti patung yang rapuh, terjebak di antara dua wanita yang sama-sama tersakiti, namun dengan peran yang sangat berbeda, korban dan pelaku yang mencoba membenarkan diri. Ibu janji, Kirana, ibu pasti tebus lagi sertifikat itu. Beri ibu waktu, nak, ibu mohon. Isak ibu mertua, mencoba meraih tanganku yang terkepal erat. Namun aku mundur selangkah, menghindari sentuhannya. Kata, janji, terdengar begitu hampa dan tak bermakna di telingaku setelah semua kebohongan dan pengkhianatan ini. Janji yang sama yang diucapkannya saat meminjam sertifikat. Waktu? Sampai kapan, Bu? Suaraku meninggi, tak lagi bisa kuatur. Nadanya penuh kekecewaan dan amarah yang meledak. Sampai rumah kami disita bank? Sampai kami tidak punya tempat tinggal dan harus tidur di jalanan? Apakah ibu pernah berpikir sejauh itu saat menggadaikan sertifikat rumah kami demi utang judi Rio yang tidak ada habisnya? Apakah ibu pernah memikirkan masa depan kami? Pertanyaan-pertanyaan itu menusuknya dalam-dalam. Ibu mertua kembali menunduk. Isakannya semakin keras dan histeris. Bahunya bergetar hebat. Ibu hanya ingin menyelamatkan Rio. Nak, dia anak ibu, darah daging ibu. Ibu tidak mungkin membiarkannya celaka. Ia diancam akan dibunuh oleh rentenir. Lalu bagaimana dengan Dani? Bu, bagaimana dengan anak kandung ibu yang lain? Yang juga darah daging ibu. Aku menunjuk Dani yang masih terpaku diam di sampingku. Wajahnya menunjukkan kepedihan. Apakah masa depan Dani dan istrinya, Kirana, tidak penting di mata ibu? Apakah ia tidak layak ibu lindungi dari masalah besar yang ibu dan Rio ciptakan sendiri? Dani tersentak mendengar namaku disebut. Matanya menatapku dengan campuran rasa bersalah dan sedikit kekecewaan, seolah ia ingin aku tidak terlalu menekan ibunya. Namun, ia juga tahu aku benar. Ia terjebak dalam dilema antara membela istrinya, yang jelas-jelas menjadi korban, atau menjaga perasaan ibunya yang selalu ia patuhi. Dani, katakan pada ibumu. Katakan bahwa ini tidak benar. Katakan bahwa kita tidak akan membiarkan ini terjadi lagi. Katakan bahwa kita tidak akan membiarkan Rio terus-menerus merusak hidup kita. Desaku padanya, mataku menuntutnya untuk bergerak, untuk bersuara, untuk berpihak. Aku ingin ia berdiri tegak, menjadi suamiku yang melindungi keluarganya, bukan anak kecil yang takut pada ibunya. Dani akhirnya mengangkat wajahnya. Kali ini, ada sedikit keberanian baru di matanya, meskipun suaranya masih bergetar. Ia menatap ibunya dengan tatapan pedih, bercampur rasa kecewa. Bu, ini salah. Bu, ibu tidak seharusnya melakukan ini. Rio sudah berulang kali membuat masalah besar, dan ibu selalu menolongnya tanpa batas. Tapi kali ini, ibu melibatkan rumah kami, Bu. Rumah Dani dan Kirana. Ini satu-satunya aset berharga kami, Bu. Mendengar Dani akhirnya bersuara,
membela diriku dan rumah kami. Ibu mertua mendongak. Matanya yang sembab menatap anaknya dengan tatapan terluka dan kecewa yang dalam, seolah ia baru saja dikhianati oleh anaknya sendiri. Jadi, kau sekarang memihak istrimu, Dani? Kau lebih memilih istrimu daripada ibumu sendiri yang sudah melahirkan dan membesarkanmu dengan penuh pengorbanan. Kalimat itu, yang dilontarkan dengan nada penuh drama dan tuduhan yang menusuk, membuatku muak. Taktik playing victim yang ia gunakan untuk membalikan keadaan, mencoba membuat kami merasa bersalah. Ini bukan masalah memihak, Bu. Ini masalah benar dan salah. Ibu telah melanggar kepercayaan kami. Ibu telah menggadaikan aset kami tanpa izin. Itu namanya pencurian, Bu. Ini kejahatan. Aku tidak lagi peduli dengan tata krama atau kesopanan. Amarahku sudah diubun-ubun, meledak tak tertahankan. Pertengkaran hebat pun tak terhindarkan. Ruangan itu dipenuhi oleh suara-suara kami yang meninggi. Ibu mertua mulai berteriak histeris, menyalahkanku karena terlalu egois, terlalu perhitungan, dan tidak memahami penderitaannya sebagai seorang ibu yang harus menyelamatkan anaknya dari maut. Ia bahkan menyebutku menantu durhaka, menantu tak tahu diuntung, tidak berbakti, dan membanding-bandingkan aku dengan wanita lain yang katanya lebih berbakti pada mertua, lebih berkorban untuk keluarga. Dani mencoba menengahi, sesekali membela aku, sesekali berusaha menenangkan ibunya yang histeris. Tapi usahanya sia-sia. Suara-suara kami yang membanjiri rumah itu memecah keheningan malam, menarik perhatian tetangga yang mungkin saja menguping dari balik jendela. Ibu tidak punya uang. Kirana, ibu sudah miskin. Bagaimana ibu bisa menebusnya kembali? Teriak ibu mertua, air mata dan ingusnya bercampur di wajahnya yang kusut. Ia mengacak-acak rambutnya sendiri. Kalau begitu, Rio harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Jangan libatkan kami. Jangan korbankan kami untuk kesalahan yang bukan kami perbuat. Balasku tak kalah sengit, suaraku menggelegar. Ini adalah akibat dari perbuatan Rio, bukan kami. Kenapa kami yang harus menanggung akibatnya? Konfrontasi itu berlangsung selama hampir 1 jam, terasa seperti selamanya. Penuh dengan tuduhan, dalih yang tak masuk akal, tangis histeris, dan amarah yang membara. Pada akhirnya, tidak ada jalan keluar. Ibu mertua tetap pada pendiriannya, merasa menjadi korban dan enggan mengakui kesalahannya secara tulus. Ia hanya menyesal karena perbuatannya terbongkar, bukan karena telah mengkhianati kami. Dani, meskipun sudah berani bersuara dan menunjukkan sedikit keberanian, masih belum bisa mengambil keputusan tegas yang memihak sepenuhnya pada kami. Masih ada keraguan dan rasa tidak enak hati pada ibunya. Kami pulang dengan hati hancur berkeping-keping dan kepala pusing yang luar biasa, seolah baru saja melewati medan perang. Tidak ada resolusi, tidak ada permintaan maaf yang tulus, hanya 1000 dalih dan kebohongan yang memperparah luka di hati kami. Malam itu, aku menyadari bahwa pertarungan ini akan jauh lebih berat dan panjang dari yang kubayangkan. Ini bukan hanya tentang selembar sertifikat rumah, ini tentang integritas, pengkhianatan yang mendalam, dan pertempuran untuk menyelamatkan masa depan kami dari cengkeraman keluarga yang tak lagi bisa kupercaya. Kebuntuan yang terjadi ini menjadi penanda bahwa kami telah memasuki medan perang yang sesungguhnya, sebuah pertarungan untuk hak dan keadilan kami. Pagi setelah konfrontasi yang menguras emosi itu terasa hampa dan berat. Aku terbangun dengan kepala berdenyut hebat, seolah baru saja dihantam palu godam, dan hati yang masih terasa nyeri, berdenyut-denyut penuh luka. Di sampingku, Dani masih terlelap, wajahnya tampak sangat lelah dan pucat, dibayangi oleh kegelapan masalah yang baru saja kami hadapi. Aku menatapnya, ada campuran cinta yang dalam, kepedihan yang menusuk, dan sedikit kekecewaan yang tak bisa kuhindari. Ia suamiku, belahan jiwaku, tapi ia belum bisa menjadi benteng yang kubutuhkan, belum sepenuhnya berdiri melindungiku dari badai ini. Namun, aku tahu ini bukan saatnya untuk meratapi nasib atau tenggelam dalam kesedihan. Aku harus mencari solusi. Aku harus bertindak. Sambil menyiapkan sarapan, pikiranku terus berputar tanpa henti, memetakan langkah-langkah selanjutnya. Bagaimana caranya kami bisa mendapatkan kembali sertifikat rumah itu? Apakah ada jalur hukum yang bisa ditempuh untuk kasus penggelapan seperti ini?
Bagaimana dengan Rio? Apakah ia akan dibiarkan lolos begitu saja? Dan yang terpenting, bagaimana caranya agar masalah keluarga ini tidak terus-menerus merusak rumah tangga kami, merenggut kebahagiaan yang baru saja kami bangun? Satu hal yang pasti, aku tidak akan menyerah. Rumah ini adalah hasil kerja keras kami berdua, setiap tetes keringat kami, dan aku akan melawannya sampai titik darah penghabisan. Ketika Dani akhirnya bangun dan bergabung di meja makan, suasana hening yang canggung langsung menyelimuti kami, terasa begitu berat. Aku menatapnya, ada keraguan di matanya, tapi aku juga melihat pantulan tekad di sana. Dani, kita tidak bisa terus-menerus seperti ini, berdiam diri, kataku, memecah keheningan yang menyesakan itu. Nada suaraku datar, tapi penuh tekad yang membara. Kita harus melakukan sesuatu. Aku tidak akan membiarkan rumah kita, masa depan kita, diambil begitu saja. Dani menghela napas panjang, berat sekali, seolah membuang seluruh beban di pundaknya. Aku tahu, Kirana. Aku juga pusing sekali memikirkannya. Tapi ibu benar-benar tidak punya uang lagi. Dan Rio, dia selalu membuat masalah yang lebih besar jika tidak dituruti. Ia bisa nekat. Suaranya terdengar pasrah dan putus asa. Itu bukan alasan, Dani, kataku tegas, suaraku menggelegar. Kita tidak bisa jadi korban terus-menerus karena kesalahan orang lain. Kita harus bertindak. Aku sudah memikirkan beberapa ide, tapi aku butuh dukunganmu. Aku butuh kau di sisiku, sepenuhnya. Aku butuh kau menjadi suamiku yang berjuang bersamaku. Aku melihat keraguan di matanya, tapi kali ini ada sedikit percikan tekad yang mulai tumbuh, perlahan namun pasti. Ia menatapku, seolah baru tersadar akan urgensi situasi ini. Apa rencanamu, Kirana? Tanyanya pelan, nadanya sedikit lebih serius. Pertama, kita harus mencari informasi lebih detail dari bank atau lembaga keuangan yang memegang sertifikat kita. Jelasku, mulai merinci langkah-langkah. Kita perlu tahu berapa persis nilai pinjamannya, berapa lama jangka waktu pengagunannya, kapan jatuh temponya, dan apa saja syarat untuk menebusnya. Kita tidak bisa bergerak dalam kegelapan, kita butuh informasi konkret. Tapi ibu pasti tidak akan mau memberitahukannya, bahkan mungkin menyembunyikannya, kata Dani, pesimis, pandangannya meredup lagi. Kita tidak perlu lewat ibu. Aku akan cari cara sendiri, sahutku penuh keyakinan. Aku teringat Ibu Santi, marketing bank yang ramah itu. Mungkin ia bisa membantuku mencari tahu informasi tanpa melibatkan ibu mertua secara langsung. Ini adalah risiko besar, tapi patut dicoba demi masa depan kami. Kedua, kita harus bicara dengan ayah mertua. Lanjutku, mengutarakan rencana selanjutnya. Ini masalah yang sangat besar, Dani, dan ayah pasti harus tahu. Mungkin beliau bisa memberikan tekanan yang lebih efektif pada ibu atau Rio. Beliau kan yang lebih dihormati ibu, dan selama ini selalu menjunjung tinggi kejujuran. Dani tampak berpikir keras. Ayah mertua, Pak Budi, adalah sosok yang lebih tenang, bijaksana, dan bermartabat dibandingkan ibu mertua yang cenderung emosional. Ia seorang pensiunan yang jarang ikut campur urusan anak-anaknya, tapi sangat menjunjung tinggi kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Ayah pasti kecewa berat, Kirana, gumam Dani, membayangkan reaksi ayahnya. Biar kecewa, dan ini harus diselesaikan, mau tidak mau, tegasku. Terakhir, kita harus memikirkan konsekuensi terburuk dan menyiapkan rencana cadangan. Apa yang akan kita lakukan jika sertifikat itu benar-benar tidak bisa ditebus? Aku tidak ingin kita tidak punya pegangan sama sekali jika hal terburuk terjadi. Dani mendengarkan semua usulanku dengan saksama, tatapannya kini penuh perhatian. Wajahnya yang semula murung kini menunjukkan sedikit fokus dan determinasi. Tampaknya, ia mulai menyadari bahwa ini bukan lagi masalah sepele yang bisa diabaikan atau disembunyikan. Ini adalah perang yang harus kami menangkan, demi masa depan kami berdua. Aku akan ikut denganmu, Kirana, kata Dani akhirnya, menatap mataku dengan tatapan tulus yang memberiku kelegaan luar biasa. Ada binar baru di matanya, sebuah janji. Aku tahu aku salah karena diam saja selama ini. Aku minta maaf atas semua ini. Aku akan membantumu. Aku tidak mau kehilangan rumah kita. Aku tidak mau kehilangan masa depan kita. Kata-katanya memberiku kekuatan yang berlipat ganda.
Ini adalah momen yang kutunggu-tunggu. Kami berdua akhirnya sepakat untuk bergandengan tangan. Meskipun luka pengkhianatan masih menganga dan terasa nyeri. Tekadku semakin bulat, membaja. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini menghancurkan kami. Tidak akan membiarkan kami kehilangan semua yang telah kami bangun dengan susah payah. Aku akan berjuang untuk rumah ini, untuk masa depan kami, dan untuk mengembalikan keadilan yang telah dirampas secara tidak adil. Pertempuran memang belum usai. Namun kini aku tidak lagi sendirian. Kami akan menghadapi badai ini bersama-sama, dengan strategi yang matang dan tekad yang kuat, membangun kembali fondasi dari sisa-sisa kekecewaan, dan keluar sebagai pemenang. Dengan tekad yang baru membaja dan dukungan, walaupun masih sedikit goyah dan diwarnai kecemasan, dari Dani, aku mulai bergerak. Langkah pertama yang paling krusial adalah mengumpulkan informasi konkret mengenai status sertifikat rumah kami. Aku tahu aku tidak bisa menghadapi ibu mertua lagi hanya dengan firasat atau tuduhan kosong. Aku butuh data yang akurat, tak terbantahkan, yang akan membungkam 1000 dalih dan kebohongannya. Aku harus tahu berapa besar persis nilai pinjamannya, di lembaga keuangan mana sertifikat itu digadaikan, dan yang paling penting, kapan jatuh tempo pelunasannya. Aku tahu betul bahwa Ibu Santi, marketing bank yang ramah itu, tidak akan bisa memberikan detail rahasia nasabah. Kode etik perbankan akan mencegahnya. Namun, ada cara lain. Aku memutuskan untuk mencoba menghubungi teman lamaku, Rina, yang bekerja sebagai staf di bagian administrasi sebuah kantor notaris terkemuka di pusat kota. Rina, aku tahu, memiliki akses ke sistem data properti yang terintegrasi dengan Badan Pertanahan Nasional, BPN, dan ia bisa mencari tahu informasi umum yang terdaftar atas nama kepemilikan. Ini adalah langkah yang berisiko, melanggar batas privasi, tapi dalam keadaan terdesak seperti ini, aku merasa tidak punya pilihan lain. Aku butuh tahu apa yang sebenarnya terjadi pada rumahku, aset terpenting kami. Aku menghubungi Rina, mengajaknya bertemu untuk makan siang di sebuah kafe yang tenang. Awalnya, aku ragu bagaimana harus memulai percakapan ini, bagaimana membuka aib keluarga yang begitu besar. Tapi melihat raut wajah cemas dan lelahku yang tak bisa kusembunyikan, Rina langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Setelah beberapa basa-basi dan obrolan tentang pekerjaan, aku memberanikan diri menceritakan semuanya. Mulai dari ibu mertua meminjam sertifikat dengan dalih urusan warisan, keanehan perilaku Dani yang semakin murung, hingga momen penolakan pengajuan KPR-ku di bank. Setiap kata yang keluar dari mulutku terasa berat, seperti beban yang baru terangkat. "Jadi, kamu ingin aku mengecek status sertifikat rumahmu?" tanya Rina hati-hati. Setelah aku selesai bercerita, suaranya pelan dan penuh pengertian. Ia tahu betapa berharganya rumah bagi kami. Itu sebenarnya melanggar prosedur dan kode etik, Kirana. Tapi, aku mengerti sekali posisimu. Ini aset penting, masa depanmu dan Dani. Ada nada simpati yang dalam di suaranya. Aku mohon, Rina. Aku tidak punya jalan lain. Pintaku, menatapnya dengan tatapan memohon yang tak bisa lagi kusimpan. Aku hanya butuh informasi dasar. Aku harus tahu apa yang sebenarnya kami hadapi. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketidakpastian ini. Rina menghela napas panjang, tatapannya menyiratkan pertimbangan berat. Ia adalah teman yang baik dan tahu seberapa keras aku dan Dani membangun hidup kami dari nol. Baiklah, aku akan coba. Tapi aku tidak bisa menjanjikan detail lengkap. Ya. Aku hanya bisa mengecek status umum kepemilikannya dan apakah ada catatan agunan yang terdaftar secara publik di sistem BPN. Kalaupun ada, detail nilai pinjaman atau tanggal jatuh tempo tidak akan muncul secara gamblang, itu data rahasia lembaga keuangan. Hatiku sedikit lega. Setidaknya ada secercah harapan, ada pintu yang sedikit terbuka. Aku mengucapkan terima kasih berulang kali. Beberapa hari kemudian, setelah penantian yang terasa sangat lama, Rina menghubungiku lagi. Suaranya terdengar serius, bahkan sedikit muram. "Kirana, aku sudah cek," katanya, tanpa basa-basi. "Sertifikat rumahmu memang terdaftar dalam status agunan. Digadaikan di sebuah koperasi simpan pinjam, bukan bank umum." Informasi itu bagai sambaran petir kedua yang menghantamku, bahkan lebih kuat dari yang pertama. Koperasi simpan pinjam? Itu berarti kemungkinan besar pinjamannya tidak kecil, dan bunga yang diterapkan bisa jadi sangat tinggi, jauh lebih tinggi dan mencekik daripada bank konvensional.
Koperasi semacam itu seringkali menjadi pilihan terakhir bagi mereka yang kesulitan meminjam dari bank karena tidak memenuhi syarat ketat atau terdesak oleh kebutuhan yang mendesak. Ini menjelaskan mengapa ibu mertua begitu putus asa dan terkesan menyembunyikan semuanya. Berapa jumlahnya, Rina? Dan kapan jatuh temponya? Tanyaku. Suaraku tercekat, kesulitan bernapas. Rina terdengar ragu. Aku tidak bisa melihat detail jumlah pastinya. Kirana, itu data internal koperasi. Tapi, dari catatan yang terlihat dan pola pinjaman di koperasi semacam itu, ada indikasi bahwa pinjaman itu cukup besar, dan ini yang lebih penting. Catatan menunjukkan pinjaman itu telah melewati batas waktu jatuh tempo pelunasan. Duniaku serasa berputar, gravitasi mendadak hilang. Melewati batas waktu? Itu artinya kami sudah diambang bahaya yang sangat serius. Ini bukan hanya masalah utang. Ini adalah masalah yang sudah mendesak. Dan ancaman penyitaan bisa datang kapan saja, tanpa peringatan. Tanganku gemetar hebat. Ponsel di genggamanku terasa dingin. Rina kemudian memberiku beberapa petunjuk lagi, termasuk nama koperasi simpan pinjam tersebut dan beberapa informasi umum tentang proses pengagunan yang mereka terapkan, yang seringkali sangat ketat dan tanpa kompromi. Ia juga menyarankan untuk segera menghubungi pihak koperasi untuk klarifikasi lebih lanjut. Meskipun ia mengingatkan bahwa itu akan sulit karena kami bukan pihak yang mengajukan pinjaman dan nama kami tidak tercantum sebagai peminjam. Setelah menutup telepon, aku duduk terdiam di kursi, termenung. Informasi yang kudapat ini memang mengerikan, mematikan, namun di satu sisi juga melegakan. Setidaknya, kini aku memiliki gambaran yang lebih jelas dan konkret tentang parahnya situasi yang kami hadapi. Aku segera menghubungi Dani, memberitahunya semua yang kudengar dari Rina. Dani juga terkejut dan panik luar biasa. Ia mulai mencari tahu tentang koperasi simpan pinjam tersebut di internet, dan kami menemukan banyak ulasan buruk tentang reputasi mereka yang sangat galak dan tanpa ampun dalam menagih. Kini, dengan informasi ini di tangan, aku merasa sedikit lebih kuat, sedikit lebih siap untuk pertempuran yang tak terhindarkan. Rencana untuk menemui ayah mertua menjadi semakin mendesak, bahkan krusial. Aku tahu ibu mertua tidak bisa lagi bersembunyi di balik kebohongannya. Fakta sudah berbicara, dan sekarang giliran kami yang membuat ibu mertua merasakan syok besar atas konsekuensi perbuatannya di hadapan semua keluarga, agar ia tahu bahwa tindakannya memiliki dampak serius yang tak bisa diabaikan. Setelah mendapatkan informasi krusial dan mematikan dari Rina, aku merasa sedikit lebih siap, meskipun rasa tegang masih mencengkeram erat setiap serat tubuhku. Keringat dingin membasahi telapak tangan. Rencana selanjutnya adalah menemui ayah mertua, Pak Budi. Aku tahu ini akan menjadi percakapan yang sangat sulit. Mungkin jauh lebih sulit dan intens daripada konfrontasi langsung dengan ibu mertua. Bagaimanapun, Pak Budi adalah sosok yang sangat dihormati oleh Dani, bahkan bisa dibilang panutannya, dan aku tahu persis beliau sangat menjaga nama baik keluarga serta prinsip kejujuran. Sore itu, dengan langkah berat dan hati berdebar, aku dan Dani pergi ke rumah orang tuanya. Aku sengaja tidak memberitahu ibu mertua tentang tujuan utama kunjungan kami, agar tidak memicu drama di awal dan membiarkan semuanya berjalan alami. Ketika kami tiba, hanya ayah mertua yang ada di ruang tamu, sedang asyik membaca koran sorenya, ditemani secangkir kopi hitam. Beliau menyambut kami dengan senyum hangat khasnya, senyum seorang ayah yang tulus. Loh, Dani, Kirana, tumben sekali sore-sore begini mampir? Ada apa gerangan? Ibu kalian sedang di dapur, nanti ibu panggilkan, ujar ayah mertua, hendak beranjak dari kursinya. Tidak, Yah, kami ingin bicara dengan ayah saja. Ada hal penting yang harus kami sampaikan, kataku, mencoba menenangkan diri. Aku melirik Dani yang masih terlihat ragu dan sedikit menunduk di sampingku. Aku menggenggam tangannya erat, memberi isyarat agar ia menguatkan diri dan ikut bersamaku. Ayah mertua menatap kami bergantian, mengamati raut wajah kami yang tegang dan penuh kekhawatiran. Senyumnya memudar, digantikan oleh kerutan dalam di dahinya. Ia kembali duduk, menyuruh kami duduk di hadapannya. Aura serius langsung menyelimuti ruangan. Ada apa ini? Kalian berdua terlihat tegang sekali. Apakah ada masalah? Tanyanya. Nada suaranya berubah khawatir, menangkap kegelisahan yang terpancar dari kami. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian. Begini, Yah, ini tentang rumah kami, rumah Dani dan Kirana. Aku mulai bercerita,
Mulai dari momen ibu mertua meminjam sertifikat dengan dalih urusan warisan, bagaimana aku mulai curiga dengan keanehan tagihan dan perubahan perilaku Dani, hingga saat aku akhirnya memberanikan diri pergi ke bank dan mengetahui fakta yang menghancurkan itu. Dani sesekali mengangguk, menguatkan setiap ucapanku, menambahkan detail kecil tentang bagaimana ia juga merasa khawatir namun takut untuk bersuara. Aku juga menjelaskan bagaimana kami akhirnya mengetahui bahwa sertifikat itu digadaikan di koperasi simpan pinjam, dan yang paling mengerikan, statusnya sudah melewati jatuh tempo. Aku berusaha menjelaskan sejelas mungkin, tanpa melebih-lebihkan, tapi juga tanpa menutupi parahnya situasi yang kami hadapi. Selama aku berbicara, raut wajah ayah mertua berubah drastis, seperti awan yang mendung dan gelap. Senyum ramahnya lenyap, digantikan oleh kerutan dalam di dahinya yang semakin kentara. Matanya yang biasanya teduh dan menenangkan kini memancarkan keterkejutan yang luar biasa, lalu perlahan-lahan berubah menjadi kemarahan yang membara dan tak tertahankan. Tangannya yang tadi memegang koran, kini terkepal erat di pangkuannya, buku-buku jarinya memutih. Beliau adalah sosok yang tenang, penuh wibawa, dan jarang sekali menunjukkan emosi meledak-ledak. Tapi aku tahu persis, ia tidak pernah mentolerir ketidakjujuran, penipuan, apalagi pengkhianatan dalam bentuk apapun. Ketika aku selesai bercerita, keheningan yang memekakan telinga menyelimuti ruangan. Ayah mertua tidak langsung berbicara. Ia memejamkan mata erat-erat, menghela napas berat, sangat berat, seolah sedang menahan gejolak emosi yang luar biasa dahsyat di dalam dirinya. Aku bisa melihat urat-urat di lehernya menegang, rahangnya mengeras. Jadi istri saya benar-benar menggadaikan sertifikat rumah kalian tanpa sepengetahuan kalian berdua? Tanyanya akhirnya, suaranya sangat rendah, nyaris berbisik, tapi penuh dengan amarah yang tertahan dan kekecewaan yang mendalam. Beliau menatap Dani, meminta konfirmasi yang jelas dan tak terbantahkan. Dani mengangguk pelan, air mata mulai menggenang di matanya. Benar. Yah, ibu melakukannya untuk Rio. Katanya Rio diancam rentenir, dan ibu panik. Mendengar nama Rio, yang selama ini menjadi biang keladi masalah, amarah ayah mertua semakin memuncak hingga ke ubun-ubun. Rio lagi. Rio lagi. Sampai kapan anak itu mau terus-menerus menghancurkan keluarga ini? Sampai kapan kita harus menanggung beban ulahnya? Ayah mertua membanting korannya ke meja dengan suara keras, membuat kami berdua terkejut dan sedikit terlonjak. Itu adalah reaksi yang sangat jarang sekali kulihat darinya sepanjang hidupku. Dasar tidak tahu malu. Perbuatan macam apa ini? Ayah mertua bangkit berdiri, mondar-mandir di ruangan dengan langkah cepat dan gelisah. Tangannya terkepal. Menggadaikan aset anak sendiri, hasil jerih payah mereka, hanya untuk menutupi kebobrokan adiknya yang tidak ada habisnya. Ini pencurian. Ini penipuan. Saya tidak menyangka istri saya, ibu kalian, bisa berbuat sekeji ini. Di mana akalnya? Amarahnya begitu besar, bahkan membuat ibu mertua yang baru saja keluar dari dapur, membawa sepiring gorengan, terdiam mematung di ambang pintu. Piring gorengan di tangannya nyaris jatuh. Ia pasti mendengar suara gaduh dan amarah suaminya. Wajah ibu mertua langsung pucat pasi melihat raut muka ayah mertua yang menakutkan, tatapan matanya yang membakar. Ibu tahu apa yang ibu perbuat? Ayah mertua menunjuk ibu mertua dengan jari telunjuknya. Suaranya menggelegar, memenuhi seluruh penjuru rumah. Menggadaikan rumah anakmu sendiri. Ini bukan hanya merusak masa depan mereka. Ini mencoreng nama baik keluarga kita. Mencoreng martabat kita. Saya tidak akan membiarkan ini. Ini harus segera diselesaikan. Ibu mertua hanya bisa terdiam. Tubuhnya gemetar hebat, tak sanggup menjawab. Ia menatap ayah mertua dengan ketakutan yang jelas, seperti anak kecil yang tertangkap basah berbuat salah besar. Momen itu menjadi titik balik yang krusial. Keterkejutan dan amarah ayah mertua adalah kekuatan tak terduga yang kami butuhkan. Aku tahu, dengan dukungan penuh dari beliau, pertempuran ini tidak akan sia-sia. Beliau adalah kartu as kami, yang akan membuat ibu mertua tak berkutik dan harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Tekadku semakin bulat. Ini adalah awal dari pertarungan yang sesungguhnya. Kemarahan ayah mertua adalah badai dahsyat yang mengguncang rumah itu hingga ke fondasinya. Setelah meluapkan kekecewaannya yang mendalam dengan suara berapi-api, ia menarik napas dalam, berusaha keras menguasai diri. Namun, aura kemarahan yang membakar masih jelas terasa di setiap sudut ruangan,
menekan udara. Ibu mertua, yang tadi membeku ketakutan, kini mulai menangis sesenggukan. Namun kali ini isakannya terdengar lebih seperti rintihan keputusasaan dan ketakutan yang mencekik daripada penyesalan tulus atas perbuatannya. Baik, ayah mertua berkata dengan suara berat, memecah keheningan yang tegang. Ia menatap istrinya tajam, matanya memancarkan api kekecewaan yang tak bisa dipadamkan. Saya tidak akan membiarkan masalah memalukan ini berlarut-larut. Ini mencoreng nama baik keluarga kita, nama baik saya. Kamu, Rahmi, harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu ini. Ibu mertua mengangkat wajahnya yang sembab dan berlinang air mata. Tapi, Pak, ibu tidak punya uang, bagaimana ibu harus menebusnya sekarang? Uang itu sudah habis. Tanyanya, mencoba mencari simpati dan mengiba, seperti anak kecil yang merengek. Itu urusanmu. Ayah mertua menjawab tegas, tanpa kompromi sedikit pun. Nada suaranya dingin dan membeku. Kamu yang menciptakan masalah besar ini, kamu yang harus menyelesaikannya. Saya tidak mau tahu dan tidak menerima alasan apapun. Kamu harus menebus sertifikat itu dalam waktu 2 minggu. Mataku membelalak lebar mendengar ultimatum itu. 2 minggu? Itu waktu yang sangat singkat, nyaris tidak mungkin untuk mengumpulkan uang sebanyak itu. Apalagi jika nilai pinjamannya memang besar. Aku tahu ayah mertua sengaja memberikan ultimatum yang mustahil dipenuhi ibu mertua dalam kondisi keuangannya saat ini. Ini adalah taktik jitu untuk memberikan tekanan maksimal, mendorongnya ke batas terakhir. 2 minggu. Ibu mertua terkejut bukan kepalang. Isakannya langsung terhenti, digantikan oleh suara napas yang tercekat. Mana mungkin, Pak? Uang sebesar itu dari mana ibu dapatkan? Ibu sudah tidak punya apa-apa lagi. Itu bukan alasan. Rahmi, kamu jual saja perhiasanmu itu. Gelang, kalung, cincin yang selama ini kamu bangga-banggakan itu. Atau minta Rio mencari pekerjaan yang benar dan bertanggung jawab. Saya tidak peduli bagaimana caranya. Ayah mertua berkata, suaranya naik 1 oktav, penuh otoritas. Pokoknya, dalam 2 minggu, sertifikat itu harus sudah kembali ke tangan Kirana dan Dani. Jika tidak, ayah mertua sengaja berhenti sejenak, membangun ketegangan. Ia menatap istrinya dengan tatapan yang dingin, tajam, dan menusuk hingga ke tulang. Jika tidak, saya sendiri yang akan memberitahukan semua ini kepada semua sanak saudara kita. Saya akan bongkar semua kebusukan ini di acara keluarga besar. Biar semua tahu perbuatanmu, tahu aib keluarga kita. Ancaman itu bagai bom yang meledak di hadapan ibu mertua. Wajahnya seketika pucat pasi, lebih pucat dari sebelumnya. Bahkan bibirnya pun ikut membiru. Ia sangat menjaga citra dirinya di mata keluarga besar dan lingkungan sosialnya. Reputasi adalah segalanya baginya. Ia takkan sudi aibnya terbongkar. Ancaman ayah mertua untuk membongkar aib ini di depan umum adalah pukulan telak yang paling ia takuti, sebuah skenario terburuk yang tak pernah ia bayangkan. Ia terdiam membatu, matanya kosong, membayangkan kehinaan yang akan ia hadapi jika skenario mengerikan itu benar-benar terjadi. Aku melihat reaksi ibu mertua, dan sebuah senyum pahit terukir di bibirku. Ini adalah titik lemahnya yang sesungguhnya. Ayah mertua benar-benar tahu cara mengendalikan dan menekannya. Dan untukmu, Rio, ayah mertua melanjutkan, pandangannya beralih ke Dani, seolah ingin memastikan Dani juga akan menyampaikan pesan ini kepada adiknya. Saya akan pastikan anak itu juga bertanggung jawab. Saya akan menekan dia untuk membantu ibunya melunasi ini, atau saya sendiri yang akan turun tangan. Saya tidak akan membiarkan dia terus-menerus merusak keluarga ini dengan kebiasaan judinya. Dani mengangguk, terlihat sedikit lega sekaligus masih terkejut dengan reaksi ayah mertua yang begitu keras. Ia tahu bahwa ayahnya benar-benar serius kali ini, dan kata-katanya bukan hanya gertakan. Dani, Kirana, ayah mertua menatap kami berdua. Suaranya kini melunak sedikit, namun tetap tegas dan penuh dukungan. Kalian jangan khawatir. Saya akan bantu mengawasi proses ini. Saya tidak akan membiarkan kalian rugi. Rumah ini adalah hak kalian, hasil kerja keras kalian. Kalian sudah berhak mendapatkan keadilan. Dukungan ayah mertua adalah fondasi baru yang sangat kuat bagi kami. Meskipun ultimatum 2 minggu itu sangat berat bagi ibu mertua, itu adalah langkah maju yang besar bagi kami. Ini adalah pertarungan yang sengit, dan kini kami memiliki sekutu terkuat yang tak terduga.
Dengan tekanan dari ayah mertua, ibu mertua tak punya pilihan selain mencari jalan keluar atau menghadapi kehinaan di depan keluarga besar. Kami pamit pulang malam itu, meninggalkan ibu mertua yang masih syok dan tampak hancur di kursinya. Di perjalanan pulang, Dani memegang tanganku erat, genggamannya terasa lebih kuat dan penuh keyakinan dari sebelumnya. "Terima kasih, Kirana," bisiknya. Suaranya tulus. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kau tidak ada dan tidak berani mengambil tindakan secepat ini." Aku tersenyum tipis, meremas balik tangannya. "Kita akan hadapi ini bersama, dan selalu." Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu dilanda kecemasan, aku bisa tidur sedikit lebih nyenyak. Ancaman dan ultimatum ayah mertua telah menciptakan tekanan yang tak terhindarkan, dan aku yakin, ini adalah awal dari kehancuran benteng kebohongan yang dibangun ibu mertua. Tahap selanjutnya adalah menunggu dan melihat bagaimana ibu mertua akan bereaksi terhadap ultimatum ini, dan apakah ia mampu menemukan solusi yang kami harapkan atau justru akan menabuh genderang perang yang lebih besar. Ultimatum ayah mertua mengguncang dunia ibu Rahmi hingga ke dasarnya. 2 minggu. Waktu sesingkat itu untuk menebus sertifikat rumah yang nilainya tak sedikit. Apalagi dengan kondisi keuangannya yang memang sudah tercekik parah oleh ulah Rio yang tak kunjung berhenti membuat masalah. Setelah kami pergi malam itu, rumah ibu mertua diselimuti ketegangan yang pekat, seolah ada awan hitam yang menggantung di atasnya. Ayah mertua masih sangat marah, dan ibu mertua mulai menunjukkan tanda-tanda kepanikan yang nyata, bukan lagi sekadar pura-pura. Keesokan harinya, seperti yang sudah kuduga, ibu mertua mulai bergerak dalam kepanikan. Langkah pertamanya adalah mencoba menghubungi Rio, sumber masalah utama. Dani bercerita padaku bahwa Rio sempat datang ke rumah orang tuanya. Tapi percakapan mereka berakhir dengan pertengkaran hebat dan suara-suara meninggi yang terdengar hingga keluar rumah. Rio, dengan egonya yang tinggi, merasa disudutkan dan disalahkan, sementara ibu mertua semakin histeris menuntutnya mencari solusi nyata untuk utang yang membelit. Adik iparku itu, seperti biasa, hanya bisa berjanji angin surga, mengatakan akan mencari pekerjaan dengan gaji besar atau melunasi utang dengan cara instan yang tidak masuk akal. Seperti menang lotre atau pinjam teman yang kaya. Ia bahkan sempat menyalahkan kami, aku dan Dani, karena terlalu membesar-besarkan masalah dan membuat ibu mertua tertekan. Tentu saja, itu hanyalah pembelaan diri seorang pecandu yang tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Melihat Rio tidak bisa diandalkan dan hanya menambah beban pikiran, ibu mertua beralih ke pilihan lain yang lebih konkret, perhiasan. Dani memberitahuku bahwa ibu mertua mulai mengumpulkan semua perhiasan emasnya yang selama ini tersimpan rapi di brankasnya. Termasuk beberapa gelang, kalung, dan cincin warisan dari mendiang nenek yang sangat ia banggakan dan sering dipamerkan di acara arisan. Dengan wajah tertunduk lesu, bahkan tanpa riasan yang biasanya menghiasi wajahnya, ia pergi ke toko emas untuk menjualnya. Aku merasa sedikit lega mendengar ini. Setidaknya ada tindakan nyata dari pihaknya. Namun, kami berdua tahu, perhiasan itu tidak akan cukup untuk menutupi seluruh pinjaman yang sudah membengkak dengan bunga tinggi di koperasi simpan pinjam. Koperasi semacam itu terkenal dengan bunga selangit dan denda yang mencekik. Kepanikan ibu mertua semakin terlihat jelas seiring berjalannya waktu. Ia mulai menelepon sanak saudara terdekat, kerabat jauh, bahkan teman-teman lamanya yang jarang ia hubungi. Nada bicaranya selalu sama. Memelas, menceritakan kesulitan keuangan yang ia alami, dan secara tersirat mencoba meminjam uang atau meminta bantuan. Dani sering mendengar ia bicara di telepon dengan suara pelan, kadang terdengar memohon dengan putus asa, kadang terdengar marah karena penolakan. Beberapa kerabat mungkin bersimpati dan memberikan sedikit bantuan finansial sebagai sumbangan atau pinjaman tanpa bunga, tapi tentu tidak dalam jumlah yang bisa menebus sertifikat rumah kami yang nilainya ratusan juta. Tidak ada yang mau ambil risiko sebesar itu untuk menutupi utang judi orang lain. Sementara itu, ayah mertua tetap pada pendiriannya yang kokoh. Setiap hari ia mengingatkan ibu mertua tentang tenggat waktu 2 minggu yang semakin menipis. Nada suaranya dingin, tak ada lagi bujuk rayu atau belas kasihan. Beliau bahkan sempat menghubungi koperasi simpan pinjam secara diam-diam untuk mencari tahu lebih jauh tentang pinjaman itu, meski tidak bisa mendapatkan informasi detail tanpa izin peminjam. Namun, ia berhasil mengkonfirmasi bahwa memang ada pinjaman atas nama ibu mertua dengan jaminan sertifikat rumah kami, dan statusnya memang sudah jatuh tempo, bahkan sudah ada surat peringatan.
Fakta ini semakin menguatkan ayah mertua untuk terus menekan ibu mertua, tanpa sedikit pun keraguan. Dani, meskipun masih merasa tidak enak hati melihat ibunya tertekan dan hampir putus asa, kini sepenuhnya berada di sisiku. Ia menjadi perantara antara aku dan ibunya, menyampaikan setiap pesan dan mendengarkan keluh kesah ibunya dengan sabar, lalu menceritakannya padaku. Ia tahu bahwa ia harus mendukung istrinya untuk melindungi masa depan kami. Setiap malam, kami berdiskusi, merencanakan langkah selanjutnya, dan menghitung kemungkinan terburuk jika semua usaha ibu mertua gagal. Hari-hari berlalu dengan cepat, seperti pasir yang jatuh dari genggaman. Tenggat waktu 2 minggu yang diberikan ayah mertua semakin menipis, menyisakan beberapa hari saja. Ketegangan di rumah ibu mertua semakin memuncak, aura keputusasaan sudah terlihat jelas. Ibu mertua tampak semakin kurus, matanya cekung dengan lingkaran hitam di bawahnya, dan senyumnya hilang sepenuhnya dari wajahnya. Ia tidak lagi peduli dengan penampilannya atau omongan orang. Yang ada hanyalah wajah cemas dan keputusasaan yang mendalam. Ia mencoba segala cara, segala jalan, namun pintu-pintu seolah tertutup rapat di hadapannya. Ia telah terjebak dalam masalah besar yang ia ciptakan sendiri, dan kini, ia harus menanggung konsekuensi pahit dari tindakannya, satu persatu. Semakin dekat pada titik di mana ia akan menghadapi pengadilan keluarga yang sesungguhnya, sebuah momen yang akan sangat memalukan baginya. Waktu 2 minggu yang diberikan ayah mertua berjalan begitu cepat, terasa seperti hitungan detik yang mencekik bagi Ibu Rahmi. Setiap jarum jam yang bergerak adalah deraan bagi jiwanya yang tercekik. Ketegangan di antara kami semakin memuncak, mencapai puncaknya. Ibu mertua, yang biasanya sangat memperhatikan penampilan dan detail kecil sekalipun, kini tampak lusuh, dengan mata cekung dan lingkaran hitam yang tebal, dan aura keputusasaan yang nyata terpancar dari seluruh tubuhnya. Ia sudah mencoba segalanya, menjual semua perhiasannya yang dulu ia banggakan, menghubungi setiap kerabat dan teman yang ia kenal, dari yang terdekat hingga yang paling jauh, memelas dan mengiba, tapi hasilnya nihil. Uang yang terkumpul, bahkan setelah menguras habis tabungannya, jauh dari cukup untuk menebus sertifikat. Jerat utang Rio yang tak ada habisnya dan bunga koperasi yang mencekik dan terus membengkak telah menelan segalanya, meninggalkan ibu mertua dalam kehampaan finansial. Suatu sore yang dingin, di tengah rintikan hujan yang semakin menambah muram suasana, Dani menerima sebuah surat yang datang dari kantor pos. Wajahnya seketika pucat pasi, seperti kertas putih tak berdarah, saat membaca isinya. Tangannya gemetar tak terkendali. Itu adalah surat peringatan terakhir dari Koperasi Simpan Pinjam. Sebuah amplop tebal yang diselimuti stempel merah bertuliskan, sangat penting, dan pemberitahuan terakhir, yang ditujukan atas nama peminjam, yaitu Ibu Rahmi. Isi surat itu sangat jelas, ditulis dengan bahasa lugas dan tanpa basa-basi. Jika pinjaman tidak segera dilunasi dalam waktu 2x24 jam ke depan, terhitung sejak surat diterima, mereka akan memulai proses penyitaan agunan, yaitu rumah kami. Ancaman itu nyata, terasa begitu dekat, dan sangat mencekik. Dani segera menghampiriku, langkahnya gontai, tangannya gemetar menyerahkan surat itu. Matanya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Kirana, ini sudah sangat mendesak. Suaranya tercekat, nyaris tak terdengar. Mereka akan menyita rumah kita. Jantungku berdebar kencang, memukul-mukul rusukku dengan keras. Meskipun sudah menduga skenario terburuk ini akan tiba, membaca ancaman itu secara tertulis dengan detail waktu yang begitu singkat tetap memberikan efek kejut yang luar biasa. Rasanya seperti dihantam gelombang tsunami emosi. Kita harus segera ke rumah ayah. Dan, kataku, mencoba tetap tenang meskipun tubuhku gemetar. Ini sudah melewati batas. Ibu mertua harus tahu ini. Ayah juga harus mengambil tindakan tegas. Kami bergegas menuju rumah ayah mertua, membawa surat peringatan itu sebagai bukti tak terbantahkan. Saat kami tiba, ayah mertua sedang duduk di teras, memandang kosong ke halaman, seolah pikirannya melayang jauh. Raut wajahnya sudah tegang, seolah ia sudah merasakan firasat buruk yang akan datang. "Yah, lihat ini," kata Dani, suaranya sedikit parau, menyerahkan surat itu kepada ayahnya. Ayah mertua membaca surat itu dengan saksama. Setiap kata terasa menusuknya. Wajahnya mengeras, rahangnya mengatup rapat. Amarah yang sempat mereda setelah konfrontasi sebelumnya kini kembali membara dengan api yang lebih besar. Dasar tidak tahu diri. Sudah saya peringatkan. Sekarang begini jadinya.
Beliau segera memanggil ibu mertua yang sedang berada di dapur. Suaranya menggelegar penuh amarah. Ibu mertua keluar dengan langkah gontai, wajahnya kusut. Melihat surat di tangan ayah mertua dan raut wajah kami yang tegang, ia langsung tahu apa yang terjadi. Tubuhnya merosot. Ia terduduk di sofa dengan wajah hancur, air mata sudah menggenang di pelupuk matanya. "Maafkan ibu. Ibu tidak berhasil, tidak bisa mengumpulkan uangnya," bisiknya. Air mata mengalir deras, membasahi pipinya. "Tidak berhasil? Apa yang kamu lakukan selama 2 minggu ini, Rahmi?" bentak ayah mertua, suaranya menggelegar. "Kamu tahu ini artinya apa? Rumah anakmu akan disita. Ini kehancuran. Ini akan menjadi aib terbesar bagi keluarga kita." Tangisan ibu mertua pecah menjadi isakan histeris yang lebih keras. Ia merangkak mendekati ayah mertua, memeluk kakinya, memohon pengampunan. "Ampuni ibu, Pak. Ibu tidak tahu harus bagaimana lagi. Rio tidak bisa diharapkan, semua uang ibu sudah habis. Ibu tidak punya apa-apa lagi." Aku melihat adegan itu, hatiku terasa perih. Namun aku tidak bisa membiarkan simpati menguasai. Ini adalah hidup kami, masa depan kami, rumah impian kami, yang dipertaruhkan di ambang kehancuran. Aku melangkah maju, berdiri di samping ayah mertua. "Bu," kataku dengan suara tegas, memotong isakan ibu mertua, "kami tidak akan membiarkan rumah ini disita. Kami akan cari cara untuk menebusnya." Dani menatapku terkejut. Ia tidak menyangka aku akan mengambil keputusan secepat itu, atau bahwa aku punya cara lain. Tapi, ada syaratnya. Ibu dan Rio harus menandatangani surat pernyataan tertulis di hadapan notaris. Bahwa kalian berdua mengakui utang ini, mengakui bahwa kalian yang bertanggung jawab penuh, dan akan mengganti rugi kami, berapapun nilainya, kapanpun kalian punya. Dan yang terpenting, kalian tidak akan pernah mengulangi perbuatan seperti ini lagi. Jika tidak, kami akan mengambil jalur hukum. Kami akan melaporkan ini sebagai kasus penipuan dan penggelapan sertifikat. Ayah mertua menatapku dengan tatapan bangga, mengangguk setuju, seolah aku telah mengucapkan pikiran yang ada di benaknya. Ibu mertua terdiam, menatapku dengan mata melebar, raut wajahnya menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Ancaman jalur hukum adalah sesuatu yang ia paling takuti selain aib keluarga yang akan terbongkar. Rio juga yang akan terkena imbasnya. Dan ia tahu Rio tidak akan pernah mau berurusan dengan polisi. Ia menimbang-nimbang, di antara kehinaan di mata hukum dan aib di mata keluarga, atau menanggung beban utang yang tak terbayar dan konsekuensi yang lebih besar. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, ibu mertua menghela napas panjang, sebuah napas pasrah. Ia mengusap air matanya dengan punggung tangan yang gemetar. Wajahnya menunjukkan keputusasaan yang total, seolah semua harapannya telah sirna. "Baik, Ibu. Ibu akan tanda tangan," bisiknya, suaranya nyaris tidak terdengar, penuh kepasrahan. "Ibu tidak mau rumah kalian disita. Ibu juga tidak mau aib ini terbongkar di mana-mana. Ibu tidak sanggup menanggungnya." Mendengar itu, Dani langsung memelukku erat, air mata kelegaan membasahi bahuku. "Terima kasih, Kirana," bisiknya, suaranya penuh rasa syukur. Ayah mertua juga menghela napas lega, meskipun wajahnya masih tegang dan dipenuhi kekecewaan. Itu adalah keputusan terakhir yang sulit bagi ibu mertua, namun krusial bagi kami. Kami harus mengeluarkan uang sendiri untuk menebus rumah kami. Namun setidaknya ada jaminan tertulis bahwa ibu mertua dan Rio akan bertanggung jawab, meski kami tidak tahu kapan dan bagaimana. Detik-detik terakhir sebelum penyitaan telah memaksa ibu mertua untuk membuat pilihan yang paling berat baginya. Kini, dengan kesepakatan ini, kami memiliki jalan keluar, meskipun jalan itu masih panjang, berliku, dan penuh dengan tantangan emosional. Pertarungan belum usai. Ini baru permulaan dari babak baru dalam hidup kami. Waktu 2 minggu yang diberikan ayah mertua berjalan begitu cepat, terasa seperti hitungan detik yang mencekik bagi Ibu Rahmi. Setiap jarum jam yang bergerak adalah deraan bagi jiwanya yang tercekik. Ketegangan di antara kami semakin memuncak, mencapai puncaknya yang terasa menusuk ubun-ubun. Ibu mertua, yang biasanya sangat memperhatikan penampilan dan detail kecil sekalipun, kini tampak lusuh, dengan mata cekung dan lingkaran hitam yang tebal, dan aura keputusasaan yang nyata terpancar dari seluruh tubuhnya. Ia sudah mencoba segalanya, menjual semua perhiasannya yang dulu ia banggakan,
menghubungi setiap kerabat dan teman yang ia kenal, dari yang terdekat hingga yang paling jauh, memelas dan mengiba, tapi hasilnya nihil. Uang yang terkumpul, bahkan setelah menguras habis tabungannya dan memohon kesana kemari, jauh dari cukup untuk menebus sertifikat. Jerat utang Rio yang tak ada habisnya dan bunga koperasi yang mencekik dan terus membengkak telah menelan segalanya, meninggalkan ibu mertua dalam kehampaan finansial yang dalam. Suatu sore yang dingin, di tengah rintikan hujan yang semakin menambah muram suasana, Dani menerima sebuah surat yang datang dari kantor pos. Amplopnya tebal, diselimuti stempel merah bertuliskan, "Sangat penting," dan "Pemberitahuan terakhir." Wajahnya seketika pucat pasi, seperti kertas putih tak berdarah, saat membaca isinya. Tangannya gemetar tak terkendali, menunjukkan betapa parahnya isi surat tersebut. Itu adalah surat peringatan terakhir dari Koperasi Simpan Pinjam, ditujukan atas nama peminjam, yaitu Ibu Rahmi. Isi surat itu sangat jelas, ditulis dengan bahasa lugas dan tanpa basa-basi hukum. Jika pinjaman tidak segera dilunasi dalam waktu 2x24 jam ke depan, terhitung sejak surat diterima, mereka akan memulai proses penyitaan agunan, yaitu rumah kami. Ancaman itu nyata, terasa begitu dekat, dan sangat mencekik. Dani segera menghampiriku, langkahnya gontai, seolah kakinya tak sanggup lagi menopang tubuhnya. Tangannya gemetar menyerahkan surat itu, matanya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan yang mendalam. "Kirana, ini sudah sangat mendesak." Suaranya tercekat, nyaris tak terdengar, seolah udara pun enggan keluar dari kerongkongannya. Mereka akan menyita rumah kita. Sebentar lagi. Jantungku berdebar kencang, memukul-mukul rusukku dengan keras, terasa akan pecah. Meskipun sudah menduga skenario terburuk ini akan tiba, membaca ancaman itu secara tertulis dengan detail waktu yang begitu singkat tetap memberikan efek kejut yang luar biasa. Rasanya seperti dihantam gelombang tsunami emosi yang tak terhindarkan. Aku berusaha keras untuk tetap tenang meskipun seluruh tubuhku gemetar. "Kita harus segera ke rumah ayah." Dan, kataku, mencoba menguasai diri. Ini sudah melewati batas. Ibu mertua harus tahu ini. Ayah juga harus mengambil tindakan tegas dan tak bisa lagi diulur. Kami bergegas menuju rumah ayah mertua, membawa surat peringatan itu sebagai bukti tak terbantahkan. Saat kami tiba, ayah mertua sedang duduk di teras, memandang kosong ke halaman, seolah pikirannya melayang jauh, diselimuti firasat buruk. Raut wajahnya sudah tegang, seolah ia sudah merasakan badai akan datang. "Yah, lihat ini," kata Dani, suaranya sedikit parau dan gemetar, menyerahkan surat itu kepada ayahnya. Ayah mertua membaca surat itu dengan saksama. Setiap kata terasa menusuknya, setiap baris adalah bukti pengkhianatan yang nyata. Wajahnya mengeras, rahangnya mengatup rapat. Amarah yang sempat mereda setelah konfrontasi sebelumnya kini kembali membara dengan api yang lebih besar dan tak terkendali. "Dasar tidak tahu diri. Sudah saya peringatkan. Sekarang begini jadinya. Ini sudah keterlaluan." Beliau segera memanggil ibu mertua yang sedang berada di dapur. Suaranya menggelegar, penuh amarah dan kekecewaan yang mendalam. Ibu mertua keluar dengan langkah gontai, wajahnya kusut dan pucat. Melihat surat di tangan ayah mertua dan raut wajah kami yang tegang dan marah, ia langsung tahu apa yang terjadi. Tubuhnya merosot. Ia terduduk di sofa dengan wajah hancur, air mata sudah menggenang di pelupuk matanya. "Maafkan ibu. Ibu tidak berhasil, tidak bisa mengumpulkan uangnya," bisiknya, air mata mengalir deras, membasahi pipinya yang kian tirus. "Tidak berhasil? Apa yang kamu lakukan selama 2 minggu ini, Rahmi?" bentak ayah mertua, suaranya menggelegar. "Kamu tahu ini artinya apa? Rumah anakmu akan disita. Ini kehancuran. Ini akan menjadi aib terbesar bagi keluarga kita. Di mana harga dirimu?" Tangisan ibu mertua pecah menjadi isakan histeris yang lebih keras. Ia merangkak mendekati ayah mertua, memeluk kakinya, memohon pengampunan dan belas kasihan. "Ampuni ibu, Pak. Ibu tidak tahu harus bagaimana lagi. Rio tidak bisa diharapkan, semua uang ibu sudah habis. Ibu tidak punya apa-apa lagi. Ibu mohon." Aku melihat adegan itu, hatiku terasa perih. Namun aku tidak bisa membiarkan simpati menguasai.
Ini adalah hidup kami, masa depan kami, rumah impian kami, yang dipertaruhkan di ambang kehancuran. Aku melangkah maju, berdiri di samping ayah mertua, dengan sertifikat di tangan. Bu, kataku dengan suara tegas dan dingin, memotong isakan ibu mertua yang merengek. Kami tidak akan membiarkan rumah ini disita. Kami akan cari cara untuk menebusnya. Kami akan melunasinya sendiri. Dani menatapku terkejut. Ia tidak menyangka aku akan mengambil keputusan secepat itu, atau bahwa aku punya cara lain. Tapi, ada syaratnya. Ibu dan Rio harus menandatangani surat pernyataan tertulis di hadapan notaris besok pagi. Bahwa kalian berdua mengakui utang ini, mengakui bahwa kalian yang bertanggung jawab penuh atas segala kerugian finansial yang kami alami, dan berjanji akan mengganti rugi kami, berapapun nilainya, kapanpun kalian punya. Dan yang terpenting, surat ini akan menegaskan bahwa kalian tidak akan pernah lagi melakukan perbuatan seperti ini di kemudian hari. Jika ada pelanggaran, kami berhak mengambil jalur hukum tanpa kompromi, dengan laporan penipuan dan penggelapan sertifikat. Ayah mertua menatapku dengan tatapan bangga, mengangguk setuju, seolah aku telah mengucapkan pikiran yang ada di benaknya selama ini. Ibu mertua terdiam, menatapku dengan mata melebar, raut wajahnya menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Ancaman jalur hukum adalah sesuatu yang ia paling takuti selain aib keluarga yang akan terbongkar. Rio juga yang akan terkena imbasnya. Dan ia tahu Rio tidak akan pernah mau berurusan dengan polisi atau pengadilan. Ia menimbang-nimbang, di antara kehinaan di mata hukum dan aib di mata keluarga, atau menanggung beban utang yang tak terbayar dan konsekuensi yang lebih besar. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, ibu mertua menghela napas panjang, sebuah napas pasrah dan putus asa. Ia mengusap air matanya dengan punggung tangan yang gemetar. Wajahnya menunjukkan keputusasaan yang total. Seolah semua harapannya telah sirna dan ia terjebak di sudut tanpa jalan keluar. Baik, Ibu. Ibu akan tanda tangan. Bisiknya, suaranya nyaris tidak terdengar, penuh kepasrahan dan kekalahan. Ibu tidak mau rumah kalian disita. Ibu juga tidak mau aib ini terbongkar di mana-mana. Ibu tidak sanggup menanggungnya. Mendengar itu, Dani langsung memelukku erat, air mata kelegaan membasahi bahuku. Terima kasih, Kirana, bisiknya, suaranya penuh rasa syukur dan cinta. Ayah mertua juga menghela napas lega, meskipun wajahnya masih tegang dan dipenuhi kekecewaan yang mendalam atas perbuatan istrinya. Itu adalah keputusan terakhir yang sulit bagi ibu mertua, sebuah kekalahan pahit, namun krusial bagi kami. Kami harus mengeluarkan uang sendiri untuk menebus rumah kami, sebuah pengorbanan finansial yang besar. Namun setidaknya ada jaminan tertulis bahwa ibu mertua dan Rio akan bertanggung jawab, meski kami tidak tahu kapan dan bagaimana hal itu akan terwujud. Detik-detik terakhir sebelum penyitaan telah memaksa ibu mertua untuk membuat pilihan yang paling berat baginya. Kini, dengan kesepakatan ini, kami memiliki jalan keluar, meskipun jalan itu masih panjang, berliku, dan penuh dengan tantangan emosional. Pertarungan belum usai. Ini baru permulaan dari babak baru dalam hidup kami, di mana kami harus mulai menyembuhkan luka dan membangun kembali kepercayaan yang telah hancur. Keesokan harinya, suasana masih terasa berat. Namun ada sedikit kelegaan yang menggantung di udara, seperti kabut tipis setelah badai. Ancaman penyitaan dalam 2x24 jam adalah cambuk yang menyadarkan ibu mertua, dan ultimatum ayah mertua berhasil menekan beliau untuk mengambil keputusan yang selama ini ia hindari mati-matian. Pagi itu, aku dan Dani segera bergerak cepat, menyusun langkah demi langkah dengan presisi. Langkah pertama adalah menghubungi notaris. Aku memilih notaris yang sama dengan Rina, teman lamaku, karena aku merasa lebih percaya padanya dan ia sudah memiliki gambaran umum mengenai masalah ini dari Rina. Aku menjelaskan situasi secara rinci dan meminta bantuan untuk menyiapkan surat pernyataan pengakuan utang dan janji ganti rugi. Notaris menyetujui, namun mengingatkan bahwa proses ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan legalitas penuh, agar tidak ada celah hukum di kemudian hari yang bisa dimanfaatkan ibu mertua atau Rio. Setelah itu, dengan sertifikat yang sempat terlepas dari genggaman kami langsung menuju koperasi simpan pinjam yang menahannya. Aku dan Dani masuk dengan perasaan campur aduk antara cemas akan nominal utang dan marah atas pengkhianatan yang terjadi.
Ruangan kantor koperasi itu terasa pengap, dengan nuansa formalitas yang dingin dan sedikit mengintimidasi. Kami bertemu dengan kepala cabang yang berwajah serius, tanpa senyum, tipikal penagih yang tidak main-main. "Jadi, Anda berdua tidak mengetahui pengagunan ini sebelumnya?" tanyanya, keningnya berkerut, menatap kami penuh selidik. Aku menjelaskan duduk perkaranya, tanpa menutupi sedikit pun. Aku menceritakan secara kronologis bagaimana ibu mertua meminjam sertifikat dengan dalih palsu, dan bagaimana aku menemukan kebenarannya. Ekspresi kepala cabang itu menunjukkan pemahaman, namun juga sedikit rasa tidak enak hati. Ia kemudian memberikan rincian jumlah pinjaman yang harus dilunasi. Angkanya lebih besar dari yang kami perkirakan semula, dengan tambahan bunga dan denda keterlambatan yang membuat dadaku sesak. Itu adalah jumlah yang sangat signifikan, yang akan menghabiskan sebagian besar tabungan darurat kami yang sudah susah payah kami kumpulkan selama bertahun-tahun. "Kami akan melunasinya hari ini juga," kataku tegas, menatap Dani yang mengangguk samar, wajahnya juga tampak terkejut dengan nominal itu. "Ini adalah harga yang harus kami bayar untuk sebuah kepercayaan yang dikhianati, harga yang sangat mahal." Proses pelunasan berjalan lancar, meskipun penuh dengan dokumen dan birokrasi yang memakan waktu. Setiap kali aku menuliskan angka pada cek atau menandatangani formulir pelunasan, hatiku terasa seperti dicubit, perih. Uang hasil kerja keras kami, yang seharusnya untuk masa depan kami, untuk biaya pendidikan anak-anak atau investasi, kini harus lenyap begitu saja demi menutupi kesalahan orang lain. Namun, ada kepuasan pahit saat sertifikat rumah kami, dengan stempel lunasnya yang besar dan resmi, akhirnya kembali ke tangan kami. Rasanya seperti membebaskan sebuah sandera yang berharga, yang nyaris hilang selamanya. Setelah melunasi utang, kami kembali ke notaris untuk proses penandatanganan surat pernyataan. Ibu mertua dan Rio sudah menunggu di sana, didampingi ayah mertua yang mengawasi dengan pandangan tajam, tak melewatkan detail sekecil apapun. Wajah ibu mertua tampak sangat lesu dan penuh rasa malu, sementara Rio terlihat sangat gelisah dan terus-menerus menghindari kontak mata, menunduk seolah ingin menghilang ke dalam tanah. Notaris membacakan isi surat pernyataan pengakuan utang dan janji ganti rugi dengan jelas dan lugas. Dalam surat itu disebutkan secara eksplisit bahwa Ibu Rahmi dan Rio mengakui secara penuh bahwa mereka berdua telah menerima pinjaman dengan jaminan sertifikat rumah milik Kirana dan Dani, tanpa persetujuan sah dari pemiliknya. Mereka juga berjanji untuk mengganti rugi semua kerugian finansial yang kami alami, termasuk pokok pinjaman, bunga, denda, dan biaya administrasi lainnya. Lebih lanjut, surat itu menegaskan bahwa mereka tidak akan pernah lagi melakukan perbuatan serupa di kemudian hari. Jika ada pelanggaran, kami berhak mengambil jalur hukum tanpa kompromi, tanpa perlu mediasi. Ibu mertua dan Rio menandatangani surat itu dengan tangan gemetar, seolah menandatangani hukuman bagi diri mereka sendiri. Aku melihatnya, sebuah senyum kemenangan, namun juga kesedihan yang mendalam, melintas di wajahku. Ini adalah momen pahit bagi mereka, pengakuan atas kesalahan besar yang mereka perbuat, tapi merupakan kemenangan penting bagi kami, sebuah jaminan hukum atas hak kami. Ayah mertua mengawasi seluruh proses itu dengan saksama, memastikan tidak ada celah sedikit pun yang bisa mereka manfaatkan di kemudian hari. Pulang ke rumah dengan sertifikat di tangan, aku dan Dani memeluknya erat, seperti memeluk harta paling berharga. Rumah kami selamat. Namun, kemenangan ini terasa sangat mahal. Kami kehilangan sejumlah besar uang, yang mungkin butuh waktu lama untuk mengumpulkannya kembali. Tapi yang lebih penting, ada retakan besar yang menganga dalam hubungan keluarga kami, terutama dengan ibu mertua. Pengkhianatan ini telah menorehkan luka yang mungkin tidak akan pernah sembuh sepenuhnya, meninggalkan bekas yang dalam. Kami telah membayar mahal harga sebuah kepercayaan, dan pelajaran ini akan selalu kami ingat. Ini adalah babak baru dalam hidup kami, di mana kami harus membangun kembali, tidak hanya secara finansial, tetapi juga secara emosional, di tengah bayang-bayang masa lalu yang menyakitkan. Meskipun sertifikat rumah sudah kembali di tangan kami dan surat pernyataan telah ditandatangani, lega yang kurasakan tidak sepenuhnya menghilangkan luka. Ada kehampaan di dalam diriku, sebuah ruang kosong yang dulu dipenuhi kepercayaan kini terasa dingin dan hampa. Dani juga merasakan hal yang sama. Kami berhasil menyelamatkan rumah kami, tapi harga yang harus kami bayar jauh lebih dari sekadar uang. Hubungan kami dengan ibu mertua berubah drastis. Setelah insiden itu, ia tidak lagi sering berkunjung, dan jika pun datang, suasana akan selalu canggung.
Senyum ramahnya digantikan oleh raut wajah yang lebih tertutup dan kadang terlihat menyalahkan. Ia jelas masih menyimpan dendam atas aib yang terbongkar dan ultimatum ayah mertua. Ia mencoba menelepon Dani sesekali, mengeluh tentang kesulitan hidupnya atau menyalahkan Rio, tapi ia tidak pernah benar-benar meminta maaf tulus kepada kami berdua atas perbuatannya. Penggantian rugi? Hingga berbulan-bulan kemudian, belum ada 1 rupiah pun yang ia serahkan. Janjinya hanya sebatas janji. Rio, adik iparku, seolah lenyap di telan bumi. Ia menghindari kami, bahkan menghindari ibunya sendiri. Mungkin ia malu, atau mungkin ia tahu bahwa kali ini tidak ada lagi celah untuk bersembunyi. Keberadaannya hanya menjadi bayangan gelap yang terus menghantui ingatan kami akan masalah ini. Kami tahu bahwa mengejar ganti rugi dari mereka akan menjadi pertempuran yang panjang dan melelahkan, mungkin tak ada habisnya. Namun, kami memutuskan untuk tidak terlarut dalam hal itu untuk sementara. Prioritas kami adalah membangun kembali stabilitas keuangan dan mental kami. Ayah mertua menjadi satu-satunya jembatan penghubung yang kami miliki dengan keluarga Dani. Beliau tetap mendukung kami sepenuhnya, dan sesekali ia mengunjungi ibu mertua, mencoba menasehati dan menekannya untuk memenuhi janjinya. Namun, tampaknya ibu mertua sudah terlalu keras kepala dan terlalu terjerat dalam lingkaran penyesalan yang salah arah. Ayah mertua bahkan sempat membantu kami sedikit secara finansial, sebagai bentuk tanggung jawabnya atas perbuatan istrinya, meskipun kami menolaknya karena itu bukan kewajibannya. Dani dan aku, kami menjadi lebih kuat. Krisis ini, meskipun menyakitkan, justru menguji dan memperkuat fondasi rumah tangga kami. Kami belajar untuk lebih terbuka satu sama lain, untuk selalu jujur, dan untuk menghadapi masalah bersama. Dani belajar untuk berdiri lebih tegak di hadapan keluarganya, untuk menempatkan prioritasnya pada keluarga kecil kami. Ia tahu bahwa ia harus melindungiku dan masa depan kami. Kami berdua sepakat untuk memulai awal yang baru. Kami memasang kembali sertifikat rumah di dinding ruang kerja, kali ini dengan pengamanan yang lebih ketat, sebagai pengingat akan pelajaran berharga yang kami dapatkan. Kami mulai menabung lagi, merencanakan ulang keuangan kami, dan berusaha memulihkan diri dari trauma finansial dan emosional ini. Luka memang masih ada, dan mungkin akan selalu ada. Kepercayaan yang hancur sulit dibangun kembali. Namun, kami memilih untuk tidak hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Kami memilih untuk menatap ke depan, dengan harapan bahwa dari kehancuran ini, kami bisa membangun sesuatu yang jauh lebih kuat, jauh lebih bijaksana, dan lebih tangguh. Kisah ini adalah pengingat bahwa kepercayaan adalah harta yang tak ternilai, dan ketika dikhianati, harganya bisa sangat mahal.